Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia Cuat Group, selalu tune in di channel Ian Subianto, berbagi inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah wal syukurillah. Luar biasa malam ini dengan segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan segala shalawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebelum kita memulai, tentunya sangat-sangat saya mengucapkan syukur, terima kasih sekali kesempatan untuk bisa ikut sama-sama hadir, belajar bareng, belajar sama-sama dengan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Ada Pak Iman Kaderisman, sebagai Ketua Umum di ITMA, salam kenal juga, salam takdim. Kepada Pak Herman, ada Pak Gunawan, tadi saya lirik beberapa dari Lombok, Makassar, ada Pak Bambang Omain. Waduh, kemarin ketemu lagi nih dengan Pak Bambang, diajak ngeband biasanya saya gitu ya. Oke, diajak ngedrum saya kalau sama beliau. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah jauh lebih senior dibanding saya, sudah lebih, sehingga malam ini insya Allah kita sama-sama sharing, hanya berbagi saja. Semoga saya juga diizinkan untuk lebih banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini dari beberapa kota. Kita saling berbagi pengalaman kecil, insya Allah yang nanti kami sampaikan berkaitan organisasi dan services excellency. Insya Allah nanti akan kita sama-sama berdayakan, kita manfaatkan untuk pengembangan dari masing-masing usaha maupun kaitan dengan organisasi kita. Sebelum kita mulai, kita awali dulu, kita doakan kepada para orang tua kita, tidak lupa seluruh guru-guru kita, sahabat-sahabat kita semuanya yang telah mengajak kita, mendorong kita, mendoakan kita, dan kita semua bertugas memberikan untuk mendapatkan sebuah amanah besar, menjawab doa-doa orang tua kita, doa-doa para ulama, doa-doa para guru kita, doa-doa teman kita, sahabat kita semuanya. Kita berdoa sejenak untuk beliau-beliau semuanya. Kita niati untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga apa yang sama-sama nanti akan kita sharingkan membawa sebuah manfaat kepada kita, dan insya Allah tembus bukan hanya manfaat di dunia, jadi ridho dan menjadi barokah di akhiratnya nanti sampai dengan Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wal syukurillah ya, kalau ini ketemu luar biasa. Ini DPD ternyata kalau kemarin info awal ini memang ini dari Juragan Rahmat ini katanya ini DPD Jawa Tengah, tapi Masya Allah ini dari Ketua Umum hadir pada malam ini. Kita nantikan arahan beliau tentunya ya, untuk bagaimana nanti ketika kita khususnya yang di Jawa Tengah, karena kalau di Jawa Tengah ini kalau kita bilang secara penghasilan dari warga Jawa Tengah dibanding Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI, kalau di Pulau Jawa ini kita paling bontot, paling kecil. Sehingga kalau kita fight, nanti kita sama-sama ya mohon izin untuk dibantu dari DPD-DPD lain ya, apalagi yang sudah di kota-kota metropolitan yang sangat besar luar biasa. Jadi ini kalau di Jawa Tengah ini ya biarlah merangkak. Cuman keuntungannya menjadi tetangga RI 1 aja, nih jadi tetangga presiden. Jadi mungkin rada gaya-gaya sedikit lah kira-kira kayak gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cerita tentang services excellency, ya alhamdulillah syukurilah, karena salah satu perintah yang diberikan kepada manusia ketika dia dilahirkan ke dunia menjadi seorang khalifah itu untuk melayani. Manusia itu diminta untuk melayani siapapun dalam konteks ini, melayani secara agama, melayani secara ilmu, melayani secara moral, secara material, semuanya perintah, hampir semuanya melayani. Dari mulai seluruh kegiatan ibadah hampir semua adalah pelayanan. Baik pelayanan kepada yang zahir, kepada makhluk yang terlihat, ataupun pelayanan yang
sifatnya kepada makhluk yang tidak terlihat, termasuk kita melayani kepada makhluk-makhluk lain, sesuatu yang gaib juga, termasuk pada zat yang maha suci, kita juga melayani dengan pelayanan sesempurna kita, ikhtiar untuk mencapai titik istilahnya titik terpuncak, titik tertinggi ketika kita memberikan sebuah pelayanan dengan sujud, karena kita merasa bahwa kita paling rendah. Pelayanan yang paling tinggi kita adalah kita menghamba, bersujud kepada yang hak, kepada yang zat yang paling suci, yang maha suci, karena itu sebuah pelayanan. Jadi konteks inilah yang kita bawa di dalam konteks yang namanya services excellency secara mentalitas. Nah, malam ini kita akan coba, insya Allah saya akan coba kait-kaitkan bagaimana kalau service excellency ini dikaitkan dengan perkembangan sebuah organisasi, dan nantinya ada dampak yang namanya sebuah momentum keberhasilan atau langkah kemajuan dari sisi unit-unit bisnis yang memang menjadi member-member di dalam organisasi. Karena kalau sekarang kita tanya, banyak sekali ketika orang bergabung dengan organisasi. Kenapa harus bergabung dengan organisasi? Oh, saya bisa branding, saya bisa jualan lebih banyak. Saya kalau gabung dengan organisasi nanti dapatnya apa? Lah itu termasuk pertanyaan yang paling besar sekarang ini begitu tergabung dengan organisasi. What is the profit? What is the benefit? Apa yang akan menjadi benefit atau profitnya kita? Padahal benefit dan profit yang nanti dijanjikan ketika orang di dalam organisasi, kalau sekarang kita mungkin beberapa waktu lalu sama-sama, kalau beberapa teman pasti sudah mempelajari tentang bagaimana Blue Ocean strategi ketika melakukan konsep marketing di dalam proses bisnis. Lalu masuk ke kategori yang berikutnya, setelah Blue Ocean ada namanya marketing mix dan lain-lain yang dulu sudah lama sekali menjadi legend. Masuk lagi ada strategi yang cukup luas dan heboh lagi, ada Blue Ocean, dan sekarang kita masuk lagi dalam sebuah dunia yang sangat liar sekali dalam kaidah bisnis. Artinya liar sekali, banyak hal-hal yang unpredictable ketika itu terjadi. Jadi tidak terprediksi tiba-tiba jadi. Yang tadinya begitu hebat, luar biasa perencanaan di tahun 2020, ternyata hanya dengan virus yang tidak terlihat, semuanya hampir menjadi hamparan. Strategi yang besar kayak apapun tadinya sudah tidak bisa berlaku. Salah satunya ternyata ada sebuah mode baru yang sekarang ini. Dikembangkan lagi mode berikutnya. Ada masuk yang namanya social planner. Sekarang ini menjadi yang namanya social planner. Social planner itu sekarang luar biasa sekali. Berapa orang yang bisa mendapatkan benefit yang luar biasa karena mereka sudah sama-sama hobi dengan Jeep, mereka jalan-jalan dengan Jeep, berbagai macam proyek-proyek, kontrak-kontrak besar, ternyata ketika sama-sama menggeluti hobi Jeep, ternyata mereka sudah mendapatkan. Berapa banyak deal-deal bisnis yang dilakukan hanya di angkringan karena sama-sama hobi ngopi, bukan dengan barista-barista yang mahal-mahalnya, tapi cukup dengan kopi yang 3 ribuan, yang 4 ribuan, ternyata ada deal-deal bisnis yang juga cukup luar biasa. Kalau di Solo ini hobinya angkringan. Jadi kalau nanti Pak Iman, Pak Herman ke sini, kita jangan ke restoran yang besar-besar, Pak. Jadi kalau Mas Alif sama Mas Rahmat nanti ngajaknya di angkringan, di hek gitu ya. Di sana ternyata itu tempat yang luar biasa, deal bisnis. Ternyata di sana banyak sekali deal bisnis besar yang itu benar-benar merupakan proses sentuhan hati ketika mereka melakukan service excellency. Nah, ini salah satu hal yang akan kita kaitkan. Kenapa sih kok gabung dengan organisasi yang namanya social entrepreneurship? Lalu ada nanti proses ketika di social entrepreneurship ternyata masuk nanti ada kariti-kariti yang ternyata itu menjadi salah satu bagian dari kemajuan sebuah bisnis. Oke. Baik Bapak sekalian, mohon izin saya untuk share sebuah screen ya, beberapa screen aja sebagai salah satu. Kok rasanya nggak enak, ini yang ngundang aja tingkatnya DPD, masa nggak ada screen-nya gitu ya Pak ya. Jadi ya paling tidak kan ada screen-nya gitu, kelihatan kayak trainer beneran lah kira-kira gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memandang tentang service excellency, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum, salah satunya bahwa layanan prima, dan bagaimana tentang organisasi development tadi sudah beberapa tentang layanan prima sudah disampaikan oleh beliau, kinerja KPI yang kita bisa melampaui sebuah batas-batas yang diizinkan. Sebelum saya lanjut, mohon izin diperkenalkan, saya cukup dipanggil dengan Ian Subianto. Kalau sekarang kegiatan lebih banyak di Solo. Sebelum-sebelumnya sih mungkin yang 40% masih di Jakarta, Bekasi, Jabodetabek ya. Dari mulai Menteng sampai dengan ujung sana di Merak, sampai dengan Pabrik Gula, sampai ujung timur, sampai baru kemarin juga sempat ke teman-teman yang ada di Lombok, keliling-keliling, Malang, Surabaya. Ya alhamdulillah ini sekarang sudah di Solo lagi, dan
sekarang bisa bersama-sama dengan Bapak. Saya kalau background-nya tukang pangkas rambut sama tukang bakso, karena memang usaha pertama ketika tahun sekitar 94 di Jalan H, di Blok H Tebet itu saya buka pangkas rambut. Saya di Kalimalang Hero saya buka restoran bakso. Dulu kebetulan diberikan fasilitas oleh Pak Timbul Ketoprak Humor waktu itu. Saya berlanjut sampai saya dirikan ada Resto Bakso Tengkleng Karangpandan. Alhamdulillah, lalu saya dirikan di Balaraja, di Perumahan Keroncong, di Tambun Bekasi itu ada Cuat Komputer. Awal-awal debut Cuat setelah saya di bidang training, ngembangkan di bidang itu. Beberapa kali di Taman Mini, ini kan masih ada sangkut pautnya dengan wisata. Saya dulu jadi kena angkot Cilangkap Taman Mini, jadi KWK warna merah, model kijang, pengalaman masa lalu. Tapi alhamdulillah selalu saya ingat karena ternyata pengalaman masa itu yang saya paling hebat sekali. Dengan teman saya dari Sumatera Barat, dari Padang, saya tiap jam 9 malam saya sudah itu, lalu nanti pindah kalau sudah jam 12 malam saya pindah ke Cawang, dari Cawang saya nyetir mobil carry, mobil apa gitu sampai bulak kapal, bulak balik kira-kira 3 kali, 4 kali dalam satu malam, yaitu pengalaman salah satunya salah satu yang akan kita sharingkan pengalaman saya sebagai seorang temer angkot, sebagai seorang ya alhamdulillah diberikan kesempatan menjadi pengasong di Pulau Gadung, Cakung, Pulau Gebang, terus sampai dengan Pramuka, sampai dengan perempatan Coca-Cola. Kalau zaman dulu saya menjadi pengasong ya cukup lama di sana, pengasong, pengamen, gembel, ya semacam-macam kalau zaman dulu. Tapi ada salah satu hal yang sering saya sekali rasakan. Ternyata yang namanya services excellency itu benar-benar membawakan sebuah keberkahan di dalam sebuah bisnis. Sehingga banyak sekali ketika kita melakukan proses servis yang baik, ternyata ada feedback yang luar biasa. Termasuk servis-servis yang ditekankan bukan hanya servis kita sesama makhluk di dalam bisnis. Ada beberapa bisnis dengan konsep-konsep syariah menerapkan ada zakat, misalnya dalam setiap bulan memberikan layanan berupa zakat 2,5%, yang sebenarnya itu adalah sebuah services yang diberikan, dan itu ternyata feedbacknya luar biasa. Dari beberapa feedback yang terjadi itulah ternyata membuat dampak-dampak, oh ternyata dampak positifnya. Bagaimana tentang organisasi kita? Secara singkat, yang paling mudah dikenali adalah ketika seseorang memiliki citra diri mental bahwa seseorang ini memiliki jiwa services excellency, memiliki jiwa pelayanan yang prima, maka akan sangat mudah sekali ketika dia menyesuaikan adaptasi di dalam tugas-tugas khususnya di dalam organisasi. Karena di dalam konsep layanan prima, di dalam konsep service excellency, kalau kita berada di unit bisnis, maka ada setidak-tidaknya ukuran yang sering digunakan tentang key performance indikatornya. Salah satunya adalah on time in full. On time dalam konteks bahwa kita memberikan layanan dengan tepat waktu, karena waktunya kita tentunya akan sesuai dengan kapan ketika itu dibutuhkan. In full, karena in full itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, tepat secara jumlah, dan yang kedua, tepat secara kualitas. Dalam proses layanan kita di dunia tour, travel, dan lain-lain, kita membutuhkan sekali. Kadang kita membuat itinerary, dibuat dengan begitu rinci, begitu detail. Tapi ketika pelaksanaan, sering sekali terjadi kemunduran-kemunduran yang toleransinya kadang-kadang jauh sekali. Saya pernah mengalami ketika ada di satu tempat ternyata kemunduran sampai dengan 2-3 jam. Ketika 2-3 jam apa yang terjadi dengan kemunduran yang ada ketika tidak on time, maka terjadi biaya-biaya tambahan yang luar biasa. Ketika bis harusnya pulang tepat waktu karena dia over sampai dengan 4 jam, ternyata harus kena cas lagi. Ternyata service excellent yang kita gembor-gemborkan memang benar-benar bukan hanya sekedar bagaimana ketika bisa tersenyum ramah, berpakaian yang sopan, berpakaian rapi, lalu dapat menggunakan pola-pola gestur bahasa tubuh yang benar-benar memberikan pelayanan, ternyata tidak harus seperti itu. Itu baru sebagian kecil dari proses layanan prima, karena itu baru yang menjadi sebuah lipstick, sesuatu yang terlihat langsung. Tapi layanan prima secara leadership, ternyata layanan prima berbasis dengan target atau KPI. Ketika kita melihat teman-teman kita di dalam organisasi, baik itu yang ada di tempatnya DPW, di DPC, mungkin nantinya juga mengarah kepada seluruh tim yang sampai dengan di bawah DPC, ada orang-orang lagi koordinator di kecamatan, atau mungkin bahkan sampai dengan desa misalnya.
Bisa terlihat ketika seseorang itu apakah masuk dalam kategori yang memberikan services excellency yang baik atau dia dinilai perlu dilakukan proses peningkatan. Misalnya, secara simpel, ketika misalnya di dalam satu kepengurusan diminta untuk membuat sebuah fakta integritas sebagai salah satu syarat ketika pengajuan ada DPW, supaya nanti ketika ada fakta integritas, ada AD/ART, ada semuanya lengkap, lalu setelah itu baru dimasukkan di Kesbangpol untuk dilaporkan di setiap provinsi atau kabupaten kota di mana ketempatan kepengurusan yang baru. Ketika masuk di tempatnya Kesbangpol yang harusnya dijanjikan misalnya dengan Kesbangpol harusnya hari Kamis, tapi hanya karena kelengkapan fakta integritas yang belum cukup, ini belum cukup dikirim, ini ternyata belum terpenuhi, bisa terjadi akibatnya menjadi kemunduran. Dan kemunduran itu akan dinilai bahwa ternyata sudah tidak memenuhi standar on time, tidak tepat waktu. Sehingga ada proses di namanya, kalau kita bilang customer service excellent, bagaimana ketika harapan-harapan dari customer itu sudah ditulis ulang, diterjemahkan dalam sebuah SOP, diterjemahkan menjadi sebuah panduan, menjadi key performance indicator yang dilakukan di dalam unit tertentu, dalam bagian tertentu, yang itu nanti menjadi tolak ukur. Sehingga kalau kita memiliki KPI, memiliki target, memiliki goal, memiliki standar operating procedure, memiliki work instruction misalnya, ternyata itu merupakan perwakilan dari customer. Artinya apa yang diminta customer, apa yang diinginkan customer, itulah yang dituliskan sehingga itu menjadi batasan dari operasional kita. Di dalam nanti proses kita ketika kita memberikan layanan, tentunya ada satu hal yang terpenting lagi, bahwa layanan ini bukan hanya sekedar bagaimana di grassroots terjalan, ternyata ada sebuah strategi dari services excellency. Salah satu kalau di dalam unit organisasi bisa diberlakukan sebuah service excellency, misalnya ada satu ketika misalnya, ada satu DPD di Dewan Pengurus Daerah ternyata yang memiliki poin kinerja yang luar biasa, mengembangkan organisasi secara besar dan membawa nama atau membawa branding organisasi secara besar. Oh, ternyata ini salah satu DPD yang layak mendapatkan sebuah, entah itu bentuknya achievement tertentu, dengan bentuk apresiasi tertentu, atau dengan bentuk sebuah poin tertentu sehingga mendapatkan entah bentuknya suatu kehormatan untuk mendapatkan proyek atau apapun, sehingga itu menjadi sebuah gambaran. Oh, ternyata ada namanya revenue yang diberikan dari organisasi secara kepengurusan kepada yang namanya poin-poin baik karena telah memenuhi services excellency secara strategi. Nah, konsep secara strategi inilah yang nanti di tingkat leader, di tingkat pimpinan, di tingkat kepengurusan, yang nanti akan dihubungkan dengan kuat sehingga terjadi integrated services excellency. Dari mulai sisi leadership service sampai dengan agility service, ada namanya customer experience sampai dengan customer delight, kita menciptakan di bawahnya baru ada kolom-kolom yang berikutnya. Ini salah satu proses pengembangan yang begitu luar biasa, begitu besar dari sebuah service excellency. Manfaat dari sebuah service excellence kalau yang ada di tempatnya unit bisnis, ini banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita bilang service excellence, ada satu bis yang dia sangat menjaga keamanan penumpang dari sisi keamanan bukan hanya sekedar keamanan berkendara, tetapi juga keamanan mental. Karena ada kendaraan umum yang disediakan, baik itu bus yang untuk travel, bus untuk lintas kota, lintas provinsi, antar kota, antar provinsi, ataupun yang mereka sampai dengan lintas pulau. Begitu orang mau keluar bis, orangnya deg-degan, ketakutan. Nanti kira-kira tasnya pindah enggak ya? Isinya hilang enggak ya? Berarti di sana sudah tertanam. Oh, ternyata layanan itu sudah diragukan. Tetapi beda ketika ada suatu sistem dari konsep travel. Oh, tenang Bu, sebelum proses keberangkatan, dari mulai tour guide atau tour leadernya sudah memberikan briefing dengan lengkap bahwa tas Anda ketika berada di bis nanti ada tim kami yang menjaga dengan begitu kepercayaan tinggi akan menjaga barang-barang Bapak Ibu sekalian yang sekarang ini menjadi peserta, menjadi seluruh member dari proses tur yang ada. Bapak Ibu silakan dinyamankan keliling ke wisata yang sekarang nikmati dengan baik, foto-foto kami sediakan, di bis barang-barang Bapak Ibu akan kami amankan dan kami sudah siapkan penjaga.
Ketika itu tercipta, ketika ada seorang wisatawan keluar dari base kita menuju tempat wisata, dia akan melihat, bermain, dan lain-lain, atau foto-foto, atau apapun yang dilakukan, dia sudah bisa terbebas dari belenggu ketakutan kalau nanti barangnya hilang di base, kalau barangnya tertukar, kalau barangnya rusak, kalau ininya dicuri, dan lain-lain. Berarti sudah ada standar layanan, telah membuat yang namanya sebuah profit untuk konsumen. Jadi profitnya bukan hanya menciptakan konsumen menjadi being happy karena dia piknik dan lain-lain, atau dia diantar ke tempat-tempat yang baru, dia antusias dengan tempatnya, tapi dia juga mendapatkan sebuah profit, ternyata ada kenyamanan pikiran, sehingga ketika dia menikmati tempat sana menjadi nyaman. Karena di sini yang disebut dengan services make profit. Ketika seseorang sudah mendapatkan profit yang demikian, saya yakin yang namanya mouth to mouth, yang namanya marketing mulut ke mulut, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa efeknya. Walaupun hanya sebatas mulut satu orang, tapi maaf, mulut satu orang sekarang ini bisa berujung jari, jari tempatnya Facebook, jari tempatnya Instagram, jari tempatnya WhatsApp group, jari tempatnya ada Line, ada di tempatnya WeChat, ada tempatnya MyChat, ada di Sinyal, ada yang di Bit, dan lain-lain. Sehingga sekarang ini ketika mulut berkata satu huruf, dua huruf saja, ternyata bisa nyebar bukan hanya ke satu, dua orang, tapi bahkan ribuan, bahkan jutaan. Betapa banyak kalau kita keliling, kita jalan berita-berita yang sering heboh, begitu berhenti di salah satu rumah makan, ada makanan tertentu harganya sampai fantastik luar biasa, ada yang ayam satu sampai dengan 450.000, ada yang ikan sampai dengan bayar harus jutaan. Begitu mudahnya ketika satu mulut berkata, jari hanya nulis sedikit, ternyata luar biasa efeknya, dan itu membawa berita viral yang luar biasa. Sehingga sesuatu yang positif dan negatif kalau dibanding, kalau kita kembali misalnya ke kaidah misalnya McGregor ya, antara unsur X dan Y, maka unsur jelek yang negatif ini mungkin akan berlipat 10 kali lebih besar. Tetapi ketika positif diciptakan, maka akan tetap menjadi persentase yang besar. Service makes profit. Yang berikutnya kompetisi. Sekarang ini kalau kita bicara DPD Jateng saja, yang memiliki usaha sejenis dengan ITMA, kita koridor misalnya dengan tour leader muslim, ya kita akan jalankan dengan yang sekarang ini di ITMA saja. Kalau kita bilang secara kompetisi, di DPD Jateng saja, itu mungkin jumlahnya sejenis dan banyak sekali. Masuk satu kota pun sudah banyak sekali. Gitu. Kalau satu Indonesia, wah bisa dibayangkan. Dan kita satu organisasi seluruhnya di ITMA, baik yang ada di dalam organisasi kita ataupun yang ada di luar, ternyata terjadi proses kompetisi yang luar biasa dan itu jumlahnya besar sekali. Kalau di Indonesia sekarang ini katakan sekitar 290 juta, 290 jutaan populasi people di Indonesia. Kalau kita ngukur di antara 0 sampai dengan 15 tahun yang mereka kalau jalan-jalan pasti depend kepada orang tuanya, mereka hanya ngikut orang tuanya. Decision maker untuk jalan-jalan itu kira-kira di usia 15 sampai dengan usia 60 tahun lah katakan. Karena kalau yang 70 tahun nggak mikir jalan-jalan, yang penting anaknya mau ngajak kemana ngikut gitu, kira-kira gitu ya. Kalau yang masih kecil ya sudah tidak mikir lagi, karena kalau yang masih kecil ya pokoknya ngikut orang tuanya. Oke, mereka yang decision maker. Katakan umur 15, karena mereka sudah tahu tempat mana yang mau dikunjungi, sampai sekitar umur 60 tahun. Ada berapa persen di sana jumlahnya, persentasenya. Dan inilah yang akan menjadi pangsa pasar bersama. Pangsa pasar bersama ini yang akan menjadi kue bulat yang nanti akan dibagi-bagi. Ini yang dari ITMA sekian, yang di luar anggota ITMA sekian. Dari yang ITMA sekian masih dibagi-bagi lagi. Di daerah sini berapa, daerah sini. Inilah yang namanya kompetisi. Kompetisi dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam apapun tidak pernah bisa ditolak karena kompetisi itu keniscayaan. Ketika kita memberikan service excellence yang luar biasa, maka kompetisi kita akan jauh tentunya lebih diakui dan berarti kepada orang. Ketika kita membawa baju dan logo ITMA, di sini membawa logo ITMA, kita bisa menampilkan citra diri yang bagus, penampilan yang bagus, penampilan yang baik. Orang bertanya, kalau ketemu orang pakai logo itu ternyata punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Senyumnya ramah, dibagi 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, simetri, senyumnya menjadi senyum yang manis, bukan senyum yang mengiris-iris, bukan senyum yang... Sehingga ketika orang melihat, loh ketemu orang kemarin, ketemu di Makassar, wajahnya serem, kayak angker, kayak batu kuburan, tapi murah senyum. Kenapa? Pakai logo ITMA. Ketemu di Jakarta, loh ini kayaknya orangnya juga
ganas, tapi kok juga murah senyum. Ternyata ada logonya ITMA. Ketemu dengan orang yang berbaju logo sama, ternyata memiliki citra diri kekasan yang berbeda. Oh, masing-masing punya senyum yang khusus, punya salam sapa yang khusus, mereka punya penampilan khusus, kerjaannya menjadi profesional dan bisa ditandai keberhasilannya. Maka akan menjadi sebuah pembesaran organisasi ketika masing-masing dari anggota ini membawa logo ini dengan citra diri yang baik, maka organisasi secara umum akan menjadi sebuah organisasi yang baik, karena akan dikenal. Yang dikenal bukan wajahnya. Orang ngapain sih kenalin? Ini wajahnya si A, wajah serem kayak gini, ngapain diingat-ingat, bikin takut, bikin mimpi buruk ini kalau diingat-ingat gitu ya. Kalau yang ya maaf yang wajahnya agak buruk kan itu juga nasib, nggak bisa dirubah kecuali mau operasi plastik gitu ya. Maaf gitu ya. Tapi ketika terjadi sebuah logo dan menampilkan citra diri yang baik, Masya Allah, itu akan menjadi kenangan. Yang dikenang bukan wajahnya. Yang dikenang bukan senyumnya. Apa ikon yang dibawa? Oh, ada logo ITMA. Oh, ada logo ITMA di jasnya. Ada logo ITMA di rompinya, di bajunya. Ternyata servis yang membuat kompetisi ini bisa membuat kompetisi global dari organisasi yang bermula hanya dari satu orang. Kalau kita bicara lagi tentang service gap, sekarang ini perbedaannya luar biasa. Dari masing-masing unit bisnis anggota-anggota ITMA tentunya sudah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ukuran kantornya beda-beda, jumlah karyawannya beda-beda, layanannya beda-beda, harganya pun bisa dengan fighting, dengan berbeda-beda pula. Terjadi yang namanya perbedaan di masing-masing. Dan ini memang bumbunya kompetisi. Kalau sama persis kan susah gitu kan. Yang sama persis saja bisa dibandingin gitu. Ini anak kecil nih dikasih duit, sama-sama warnanya biru. Sama-sama dikasih duit yang warna biru 50.000 gocapan gitu ya. Kalau di Jakarta kan gocapan. Duit gocap dikasih, yang satunya masih halus kayak habis keluar dari setelikaan, habis dipotongi lah dari peruri gitu misalnya yang satu gitu. Aromanya masih aroma duit baru, masih kaku gitu. Kena tangan masih agak-agak tajam. Yang satunya sudah lusuh, sudah lecet. Harganya sama, nilainya sama. Tetapi karena bentuknya berbeda, tampilannya berbeda, orang akan cenderung kita aja lah, kita kalau bayar nih, kita membayar, ada duit sama, harganya berapa? 9.000. Harga 9.000 kita punya duit puluhan ribu dan agak banyak. Kita pilih dulu. Duit yang paling jelek dah, yang buat bayar itu yang paling jelek itu. Yang bagus masukin dompet dulu. Wah, ini akan lebih jelek lagi enggak? Kalau ada yang lebih jelek yang kusut nih, kalau perlu apa lagi? Pilih lagi. Masih kusut, ada yang lebih jelek enggak? Dilihat lagi. Wah, ini udah ada lakbannya dikit-dikit karena udah cuil separuhnya gitu. Kalau perlu, yang dipilih yang paling jelek. Tapi ketika menyimpan untuk diri sendiri, pasti yang paling bagus. Customer kita pun akan selalu melakukan hal yang sama. Sama, ini merupakan biru perjalanan, ini biru perjalanan. Ketika biru perjalanan dibagikan, maka ketika disandingkan, dibandingkan, lalu itu akan dihitung-hitung, maka saya yakin siapapun akan memilih ketika dia memiliki services yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih tinggi, karena lebih tingginya dinilai dari apa profit yang bisa didapat oleh customer. Dengan konsep KPI mendukung dari services excellency, jadi nanti kalau teman-teman di tempatnya usaha kita semua, kita bisa membuat yang namanya KPI untuk service excellent kita. Sehingga nanti ada poin-poin yang kita bisa melihat apakah masih terjadi gap dengan target yang kita harapkan. Kita itu punya usaha pengennya seperti ini, loh kok ini masih segini, berarti masih ada jenjang yang harus kita tingkatkan. Apa yang harus kita tingkatkan? Oke, yang kemarin pelayanannya demikian. Oke, kemarin staff-staffnya bisanya cuma bahasa Inggris, sekarang ditambah bisa bahasa Mandarin. Wah, suka bahasa Mandarin, sekarang nggak cuma di itu, ternyata di Indonesia ekologi wisata luar biasa. Terus harus gimana? Harus bisa bahasa Dayak, harus bisa bahasa Baduy, harus bisa bahasa Indonesia, dan lain-lain. Ternyata itu menjadi tingkat kebutuhan. Apalagi nanti kalau terjadi yang namanya proses budaya-budaya di Indonesia. Kita punya suku bangsa lebih dari 700. Berarti bahasanya lebih dari 700. Satu suku bangsa saja bahasanya bisa lebih dari 3, lebih 4. Bahasa Jawanya orang Surabaya, bahasa Jawanya orang Solo, bahasa Jawa orang Jogja, bahasa Jawa orang Kebumen, orang Banyumas, bahasa Jawa orang Brebes dekat Indramayu, sudah beda sekali bahasanya. Itu baru suku Jawa. Apalagi kalau ngaku suku Jawa yang ada di daerah Merak sana. Saya interview salah satu calon supervisor untuk salah satu perusahaan. Aslinya dari daerah Cilegon, dari daerah Bojanegara sana, di daerah dekat PT Angel Product rafinasi gula.
Ketika di sana saya melakukan interview, ini calon supervisor, kok ditulisnya Jawa, tapi alamatnya di Bojonegara, di daerah, ini udah di ujung Merak, di daerah sana, udah Cilegon aja udah pinggir sekali. Loh kok kenapa? Kamu kok sukunya Jawa? Iya, kalau di sana, di daerah yang pesisir, itu sukunya Jawa semua. Loh Jawa kok, lu bahasanya, yo bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa beda. Satu suku bahasa beda. Padahal kita akan mengantarkan wisatawan kita, apalagi wisatawan yang nanti dari luar negeri, yang datang ke Indonesia, karena kita harapannya yang datang ke Indonesia akan lebih banyak lagi. Mereka akan mengenal dengan suku-suku dan mereka akan lebih yakin ketika diceritakan dengan bahasa suku aslinya, walaupun nanti ada translator, walaupun nanti ada orang yang akan memberikan guide untuk menerjemahkan. Tetapi ketika mendengar dari bahasa suku asli, mereka merasa lebih eksotik, direkam, mereka lebih punya nilai yang luar biasa. Dan itu kita sudah mulai membutuhkannya sekarang ini. Bagaimana seorang guide yang mereka berbicaranya hanya bisa dengan bahasa suku asli tersebut, tapi kita butuh translator. Ini kemajuan. Semoga digitalnya nggak kecepatan, karena kalau digitalnya kecepatan nanti semuanya wisata juga pakai Zoom, agak repot juga gitu ya. Kan kalau wisatanya pakai Zoom, cuman kita yang muter-muter pakai HP, yang di sana pakai Zoom aja kan nggak enak gitu ya, nggak nyaman gitu ya. Oke, berikutnya lagi, kalau kita bicara services excellency, baik di organisasi ataupun di tempatnya usaha, ini hampir sama. Orang keluar dari organisasi yang pertama karena mati. Kalau udah mati di ADART dimanapun organisasi, setahu saya keanggotaan diputus. Jadi selesai di situ. Kalau di ADART kita, Pak Iman, kalau sudah meninggal keanggotaan terputus nggak? Terputus gitu ya. ADART kalau udah bicara orang meninggal terputus. Lalu ada lagi, nggak ada alasan, nggak ngomong, tiba-tiba kabur, nggak aktif, diundang nggak datang, rapat nggak datang, kumpulan nggak datang, Zoom nggak datang, hilang begitu aja. Kontak nggak mau. Ini banyak nih anggota organisasi yang tiba-tiba gitu ngilang aja gitu. Ini kadang-kadang bingung nih, ini makhluk atau enggak, ini makhluk yang nyata, dohir atau goib gitu ya. Karena kadang-kadang ini makhluknya Wujud nyata tapi tuh nggak ada kelihatan gitu mirip. kan. Harusnya kalau yang nyata ini kan wujudil wujud gitu. Wujud yang bisa diwujudkan, bisa diraba. Tapi ini wujudil goib gitu. Ini beda gitu. Ini banyak anggota organisasi begitu berkembang gitu. Tiba-tiba nih, bukan hanya anggota, kalau anggota masih mending, pengurus. Begitu Pak Iman butuh ditelepon, nggak aktif. Di WhatsApp, nggak di-read. Besok di SMS, juga nggak dibaca, nggak dibalas. Ini kemana? Padahal ini salah satu pengurus ini. Ternyata ada yang mereka memang menghilang karena tidak ada alasan. Kalau di sini dibicarakan ada yang namanya change business partner, artinya mereka memang berpindah kepada tempat yang lain. Di organisasi pun sama. Karena dalam organisasi ada orang yang tiba-tiba pindah. Wah, ada tawaran begitu jabat, tapi ada di sana konsensus bahwa kalau masuk organisasi ini menjadi pejabat, maka Anda tidak boleh rangkap organisasi lain. Tiba-tiba nyelonong, diam-diam kabur, hilang, udah. Gitu. Ini terjadi, gitu. Jangan kaget kalau nanti terjadi kayak gitu, tiba-tiba DPD punya wakil ketua DPD, wakil ketuanya hilang, nggak bisa dihubungi nih. Bisa jadi yang masuk yang kategori 5% ini, yang change business partner gitu. Oh, tahu-tahu jadi ketua DPW di organisasi sebelah gitu ya. Hati-hati, karena ini mungkin terjadi. Ini kalau di partai aja, kalau di organisasi politik ini lompat-lompat nih. Mana yang bisa jagokan kira-kira lebih kuat akan lompat. Tapi kalau organisasi massa memang cenderung tidak seperti itu. Yang 9 lagi kompetitor, karena ya ini salah satu kompetitor itu bisa membuat change business partner ya. Artinya karena kompetisi dia melihat ada, wah kalau di sana brandingnya lebih cepat, kalau di sana ternyata punya proyek-proyek yang lebih besar, wah di sana dana kementerian lancar, oke akhirnya mereka pindah ke kompetitor. Tapi yang terbesar apapun ternyata pur produk, pur services. Kalau kita tidak bisa melayani anggota, anggota ada di tempat itu tetapi tidak merasakan kehadiran dari kepengurusan, kehadiran dari organisasi, nempel logo dan tidak nempel logo nggak ada bedanya dan lain-lain. Ini yang akan membuat ketika anggota organisasi kita nanti lama-lama akan mati suri. Ini yang paling rawan. Dan konsumen kita, kalau kita di unit bisnis, ini pun yang sama. Yang paling ngeri lagi adalah orang datang pelayanan buruk, dia pergi begitu saja. Tidak pernah ngomong, nggak pernah kritik, nggak pernah saran. Begitu sampai di luar baru ngomong-ngomong ke tetangga, rapat di RT. Tahu nggak di mana? Itu loh ayam goreng situ. Loh kok bisa? Ayam goreng situ tuh kemarin aku udah nggak usah gibah. Ini nggak gibah loh nyata. Nah ini yang terjadi gitu.
hati-hati, ketuanya banyak duit, itu dari organisasi kita dimanfaatkan, hati-hati, ini lebih berat lagi. Dan ini juga akan terjadi. Kenapa? Move-move yang terjadi seperti itu akan sangat bermunculan dengan sangat cepat di organisasi manapun. Apalagi kalau misalnya terjadi ketika sudah ada organisasi, ada aktivis partai politik dan lain-lain, di sini terjadi move-move di dalam, terjadi perbedaan-perbedaan, itu benar-benar akan memang menciptakan sebuah kondisi yang kadang-kadang antara 14 dan 68%. Yang paling tinggi rata-rata karena proses komunikasi yang akan dianggap menjadi services yang buruk, baik dalam sisi bisnis atau di dalam keorganisasian. Sehingga kita sama-sama di pengurus, ya kita harus duduk, kita komitmen bahwa kita benar-benar memberikan layanan kepada anggota, bukan hanya sekedar mati hidup melayani saja, karena kita juga punya bisnis. Targetnya apa? Ketika pelayanan kita baik, kita terbiasa dengan mental pelayanan yang prima, mental service excellency, orang di luar sana akan melihat kita. Oh ternyata Mas Alif itu layanannya luar biasa loh di organisasi. Yuk coba kita pakai usahanya, pakai apa? Pakai Langlang Buana. Oke, mau kemana? Yang Langlang Buana kemana aja. Kalau bahasa Jawa Langlang Buana itu keliling-keliling jagat, kira-kira gitu. Jadi dari namanya udah keliling jagat. Jadi kalau jadi travel gitu memang udah cocok ini. Nih Pak Iman namanya udah besar, udah impian besar ini. Tinggal dibesarkan. Orangnya udah agak besar sekarang. Sudah tambah gemuk soalnya gitu ya. Oke. Ya minimal teman, kalau gedenya di Jawa Tengah ini Pak Iman, ini yang perlu diperhatikan ini. Jangan ada boleh pengurus nyanyi gedenya ketua DPD Jawa Tengah. Bahaya itu. Oke. Ketika terjadi sebuah survei excellence secara mental dan dilihat oleh teman-teman anggota organisasi, dilihat oleh orang lain kinerjanya, maka akan menjadi profit center, branding, image yang luar biasa. Dan itulah yang namanya aset yang katanya tidak terdata secara akuntan, intangible asset, tetapi itu yang membawa efek besar di dalam bisnis. Saya banyak menemukan partner bisnis itu malah di dalam organisasi. Karena ketahuan, ketika kerja di organisasi kerjanya kayak apa, oh ketahuan cara kerja seperti inilah yang layak dijadikan sebagai partner bisnis. Dan itu luar biasa. Kenapa? Karena kalau kerja di organisasi yang nggak pakai dibayar, nggak pakai digaji, nggak pakai cari profit, kok kerjanya pun baik. Kalau dia di tempatnya usaha, partner sebagai bisnis, pasti akan mati-matian kerja. Kayaknya urusannya perut nih beda nih, apalagi urusan panci di dapur kan udah beda nih motivasinya gitu. Jadi kita ngukurnya di kerjaan sosial saja baik. Saya yakin ketika dikerjakan di kerja yang ada profitable, maka dia akan semakin baik. Sehingga kalau menjadi partner bisnis sekarang itu di era yang namanya socialpreneur, ya kita salah satu partner bisnis kita memang ada di beberapa organisasi. Bahkan kalau sudah di organisasi kita nyemplung di sana, nama kita akan jadi pertaruhan. Dan keuntungan orang di organisasi secara tidak langsung akan menjaga nama baiknya di organisasi ataupun di luar organisasi. Karena sudah membawa rompi dan baju yang berbeda. Ini salah satu keuntungannya. Artinya menjadi pagar untuk kita pemilik bisnis ketika gabung di organisasi, kita tidak akan gegabah untuk mengelola bisnis kita. Oh malu dong jadi pengurus dari ITMA kok masa bisnisnya nggak diopenin, masa bisnisnya segitu-gitu terus. Ayo grow up, ada coach, ada teman partner yang pengalaman. Wah ini tidak diberdayakan, bisa sharing ilmu yang dari Makassar, dari Jakarta, dari Surabaya, semuanya bersatu. Ini gimana biar maju? Sharing pasti akan terjadi. Apalagi kalau saya lihat rundownnya beberapa kegiatan di ITMA yang disiarkan di pusat, info-info, berbagai macam pelatihan sudah ada di situ. Berbagai yang diposting sudah ada di, artinya sudah menjadi tempat untuk menempa, untuk mengembangkan, untuk membesarkan. Bukan hanya organisasi, bahkan bisnis personalnya akan banyak terangkat. Itu sudah secara otomatis. Kalau di dalam konsep, di dalam customer services, kalau di internal perusahaan, maka ada yang namanya tim kita, karyawan kita, ada customer kita, dan kita memiliki yang namanya sebagai komisaris, pemegang aset, atau kita sebagai pemegang modal, penanam modal, dan lainnya. Salah satu yang paling kuat kalau di dalam organisasi juga sama. Organisasi ada pendiri, ada yang namanya dewan pembina, nanti ada lagi ada pengawas. Karena sekarang kalau di peraturan yang sekarang kan harus ada pengawas. Kalau di tempatnya DPD mungkin ada entah pembina atau penasihat, lalu ada kepengurusan. Di tempatnya tampuk strategic point di struktur tertinggi di masing-masing kepengurusan,
maka akan menjadi sebuah shareholder-nya. Itu sebagai owner-nya yang akan menjadi ruas untuk menghidupkan organisasinya. Disinilah yang akan terjadi proses sense of ownership-nya, bagaimana rasa memiliki organisasi itu sehingga menumbuhkan jiwa, menumbuhkan yang namanya budaya, menumbuhkan citra sesuai dengan visi misi organisasi, dan itu yang menciptakan yang namanya long term of profit. Keuntungan besar kepada customer. Customer akan melihat, ini dia apa? Oh, dia berdiri sendiri. Loh, kok berdiri sendiri? Ya, pokoknya dia berdiri sendiri. Jadi, pertanggungjawabannya gimana? Wah, saya milih yang aktif di organisasi saja. Loh, kok kenapa pilih yang aktif di organisasi? Karena kalau aktif di organisasi, maka ada pertanggungjawaban. Kalau dia terjadi neko-neko ketika berbisnis, saya bisa tanya ketuanya, saya bisa tanya pengurus, gimana orangnya. Bahkan konsumen yang ada di luar sana, bahkan akan bisa menanyakan kepada kita sebagai anggota organisasi yang lain untuk menanyakan anggota yang lainnya. Jadi banyak terjadi. Sehingga customer akan semakin yakin, semakin nyaman dengan kita. Nah, ini salah satu keuntungan yang sangat besar sekali bagi diri kita. Kenapa? Karena kalau kita gabung di sana, maka akan mengurangi beban-beban dari usaha dari bisnis kita. Ini kalau tingkat di bagaimana profit-profit atau manfaat-manfaat kalau kita sudah melakukan services excellency. Yang ini saya tidak bahas lebih besar, tapi yang terpenting adalah kalau kita di organisasi, maka ada satu hal yang paling penting. Di organisasi itu terdapat yang namanya market-market yang luar biasa. Pasar yang luar biasa, karena bisa saling bekerja sama. Ketika kita menampilkan citra diri dengan service excellence yang luar biasa, kita ditempa dengan berbagai permasalahan di organisasi, kita melakukan solusi, maka di sanalah kita belajar. Oh, ternyata nanti akan ketemu berbagai macam orang yang modelnya beda-beda. Ketemu dengan orang ini, saya harus melakukan proses ini. Ketemu dengan orang ini, saya harus bersikap seperti ini. Ketemu dengan orang dari suku ini, saya harus bersikap seperti ini. Di sanalah bahwa kita ternyata menemukan, oh, di balik kita menjadi gelisah, kita kaget, kita menjadi kehati-hatian yang luar biasa tinggi, bahkan bisa jadi kita stres sampai dengan karena kita dengan seperti yang sekarang ini, broken yang terjadi tetap di tengahnya oke. Services excellency bukan sebagai salah satu tolak ukur. Kenapa? Tolak ukur dalam bisnis bukan hanya service excellency saja, tetapi yang terpenting adalah bisnisnya hidup dan berkembang dengan kecepatan yang sudah terukur oleh kita sebagai pemilik bisnis. Karena banyak sekali market-market di organisasi yang menjadi market liar, maka orang di organisasi yang aktif, orang di organisasi yang bekerja dengan baik, memiliki kesempatan untuk mendapatkan market liar ini menjadi prospek. Ketika menjadi prospek, akan lebih mudah lagi dimasukkan menjadi customer, menjadi konsumen. Ketika di konsumen, ketika di-maintain dengan service excellence di dalam organisasi, satu wadah, satu payung, akan bisa menjadi customer loyalis. Bahkan akan bisa masuk ke kategori nantinya menjadi platinum customer. Sehingga kalau teman-teman di organisasi ketika bergabung, ketika lirik kanan kiri siapa di anggota organisasi, ngajak orang lain lagi untuk masuk menjadi anggota di organisasi, karena sebenarnya teman-teman sedang membuat pasar untuk bersama. Dan itulah kita akan menunjukkan jati diri kita. Kalau saya bekerja baik di organisasi, saya yakin kalau konsumen akan banyak berpihak terhadap kita. Keuntungan di organisasi adalah keuntungan bisnis kita, karena sekarang sudah memang benar-benar kita di era socialpreneur. Kalau tidak berorganisasi, bisnis apapun sekarang ini, berarti dia tidak akan banyak bersama-sama dengan orang yang lain. Dan saya yakin, bisnis yang sekarang dijalankan sendiri totalitas tidak di dalam keorganisasian, akan lebih banyak mendapatkan kesulitan kalau masa-masa sekarang dan beberapa waktu ke depan. Sekarang sudah masanya kita di socialpreneur, di organisasi, silahkan dikembangkan. Bukan masuk organisasi sekedar untuk profit, tapi ketika bekerja baik di organisasi, saya berani yakin bahwa profitnya akan luar biasa. Saya berada di Ikatan Pesantren Indonesia misalnya. Dengan ITMA ini aja saya sudah bisa melihat. Saya punya DPW hampir di seluruh provinsi di Indonesia, dari ujung Papua sampai ujung Aceh ada. Dan DPD di tempatnya ITMA ada. Saya salah satu yang mencetuskan bahwa di Ikatan Pesantren Indonesia, salah satu misinya adalah kewirausahaan pesantren. Dan yang sekarang kita kembangkan salah satunya bagaimana menciptakan
wisata halal, wisata yang syar'i, wisata yang memiliki citra-citra sebagai seorang muslim karena kepesantrenan. Sehingga ada titik-titik yang bisa langsung dituju. Nah, ini salah satu. Ternyata ketika di organisasi yang saling beririsan akan sangat mudah untuk bekerja sama dengan sangat mudah sekali. Dari mulai di tempatnya Kementerian Pariwisata, Kementerian Agama, kita jadikan satu. Ada yang namanya kita konsep wisata halal. Termasuk ketika kita mengejar bagaimana Indonesia memiliki bank syariah yang harus menjadi bank syariah total se-Indonesia. Sudah dari 6 tahun yang lalu ternyata tidak terbentuk, baru tahun ini sudah ada. Dan konsep ini juga menjadi salah satunya bahwa nanti akan banyak sekali ternyata jelajah wisata, yang wisata itu wisata halal yang tidak perlu kita dengung-dengungkan. Ini wisata halal, ini wisata halal. Bahkan kita tidak perlu teriakan, tapi orang bisa membedakan. Oh iya, kalau lewat ITMA, ternyata nanti banyak perjalanan wisata di luar negeri sekalipun ternyata perjalanan wisata yang memang sudah distandarkan. Ada konsep-konsep syar'i, ada konsep-konsep halal sebagai leader muslim mempertanggungjawabkan di sana. Ini luar biasa sekali dan saya sangat senang sekali saya diberikan kesempatan untuk bergabung di DPD Jawa Tengah. Saya diberikan kesempatan ikut belajar di sana ke tempatnya Mas Rohmat Sugiarto, Mas Aliful, dan tim Mbak Isma dan lain yang ada di Jawa Tengah. Saya juga terima kasih dan tak lupa selalu menunggu arahan dari Ketua Umum, dari Sekretaris, dari Wakil Ketua supaya DPD Jawa Tengah, walaupun dengan kalau kita lihat secara kapita penghasilan dari Jawa Tengah ini juga cukup di bawah yang harus benar-benar diperjuangkan, sehingga kalau orang Jawa Tengah sama orang Jakarta sama orang Jawa Timur, mungkin yang tur, yang piknik lebih banyak orang Jawa Timur dan Jakarta dibanding Jawa Tengah ini. Kalau yang Jawa Tengah itu mungkin ya 3 bulan sekali, kalau yang Jakarta kan mungkin 2 mingguan, paling tidak ke Puncak, Bogor, kadang ke Singapura, dan lain-lain. Tapi harapannya dengan di sini kita sudah mengusung bendera ITMA, orang akan lebih melihat bangsa Muslim di Indonesia luar biasa, sehingga mereka harus melirik, mereka harus memilih mana yang ada logo ITMA dan mana yang tidak, karena salah satu ikon yang akan kita tuju ketika kita punya bangsa Muslim, pasar ini akan melirik karena ada ITMA sebagai leader Muslim di Indonesia. Demikian yang saya sampaikan, saya mohon maaf sekali banyak kekurangannya. Terima kasih sekali antusias dari Bapak Ibu sekalian mengikuti sampai dengan akhir dari slide saya. Mohon saya dimaafkan jika ada kekurangan. Kalau ada masukan tambahan-tambahan dipersilakan sekali untuk sama-sama kita belajar. Demikian dari saya, semoga menjadi sesuatu yang manfaat, barokah atas semua yang kita berikan dan menjadi salah satu pintu turunnya ridho Allah kepada kita semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yan, terima kasih banyak. Monggo untuk selanjutnya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan organisasi, terus mungkin juga ada yang mau konsultasi di masing-masing DPD tentang pengelolaan organisasinya. Kan kebetulan kita semua dalam posisi yang baru saja ya, baru deklarasi DPD DPP ITMA, juga di DPD juga baru juga kepengurusan dibentuk, ada yang mungkin juga belum terbentuk, ada yang belum komplit. Nah, terkadang kita mau melakukan sesuatu yang optimal di dalam organisasi, kita sudah terbentur dengan beberapa problem permasalahan juga di dalam organisasi, misal masalah komunikasi dengan anggota, terus dengan pengurus, dengan anggota dan sebagainya. Apalagi dalam posisi pandemi seperti ini, kita jarang ketemu darat gitu ya, semuanya via online, jarang ketemu. Maka mungkin banyak sekali problem-problem yang dihadapi, terutama oleh organisasi-organisasi baru seperti kita. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung via chat bisa, atau pakai langsung di sini angkat tangan boleh. Monggo silahkan, kami pasti ada yang mau ditanyakan. Monggo. Langsung ya Ustadz? Oke, monggo Pak Alim, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ian yang saya hormati, Pak Ketua Umum, Bapak, dan teman-teman sekalian, hari ini kita mendapat ilmu yang sangat berguna sekali kita
kaitannya kita sebagai tour leader Muslim. Pada Pak Yan, saya ingin minta pencerahan lagi. Baik. Karena kita ini adalah leader Muslim dan konsepnya adalah mengembangkan wisata halal, itu apakah dalam pelayanan yang excellent itu kita harus menerapkan konsep wisata halal? Misalnya kalau membawa wisatawan wanita dan pria, kita bedakan bisnya, kemudian ketika di ruangan restoran misalnya kita juga Harus pisahkan pisahkan. mereka begitu. Nah, itu pengembangan konsep wisata halal itu bagaimana sehingga kita sebagai tour leader Muslim bisa melayani sesuai dengan konsep syariah itu begitu. Jadi ada yang mengkritik bahwa penggunaan halal, nama halal itu hanya sebuah strategi tapi tidak dilaksanakan begitu. Jauh wisata Muslim begitu. Itu yang saya sampaikan yang pertama. Yang kedua adalah yang saya pikirkan adalah bagaimana organisasi ITMA ini akan terus berkembang dan dipercayai oleh anggotanya begitu Pak Yan. Nah, sehingga kalau ada isu-isu yang Pak Yan sampaikan tadi kita hanya dimanfaatkan dan sebagainya, itu sudah menjadi salah satu pemikiran saya, bagaimana kalau ada isu itu kita bisa menyelesaikannya begitu, sehingga anggota tetap trust kepada pimpinan pusat dan pimpinan daerah-daerah gitu. Nah, mohon pencerahannya Pak Yan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Yan. Oke, baik Pak Pendilim ya, Pak Lim. Jadi kalau kita konsep dengan totalitas benar-benar menjadi wisata yang konsepnya wisata halal, kalau dalam hal ini jadi ada, kalau yang tadi lebih spesifik ditanyakan, bagaimana kalau misalnya pemisahan seperti kita melakukan, jadi ada beberapa hal yang disampaikan di sisi kita istilahnya kalau secara keputusan ijtihad dari para ulama sendiri. Ada yang mereka mengizinkan ketika mereka berbaur tapi dengan penjagaan karena masing-masing pribadi harus menjaga. Artinya ada yang memang ulama tidak mengharuskan untuk dipisahkan. Tapi ada yang ulama juga menyampaikan harus dipisahkan benar-benar. Nah, dengan konsep ini maka kita ketika menjadi kita sekarang ini dari tour leader Muslim, maka kita akan melihat, akan juga kita menanyakan, kita akan berikan feedback kepada misalnya kita melayani sebuah kantor misalnya. Ketika melayani sebuah kantor, kira-kira ekologi atau budaya yang di kantor itu yang diterapkan yang seperti apa? Saya pernah memberikan materi pelatihan. Saya datang materi pelatihan karena materi motivasi saya sudah siapkan dengan full musik, dengan berbagai macam gambar dan lain-lain. Ternyata sampai di perusahaan itu, ketika saya feedback menanyakan, karena pada saat telepon tidak ditanyakan dengan jelas, ternyata musik tidak boleh pakai warna, gambar semuanya hanya tag dan lain-lain. Dan itu memang terjadi benar-benar. Saya hanya minta waktu 20 menit, saya akan merubah semuanya dan nanti sudah akan berjalan tetap sebagai target dari kompetisi kita di dalam kelas motivasi. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena terjadi feedback. Artinya kalau kita memang membawa sebuah rombongan, yang di rombongan itu memang mensyaratkan kalau dia mengikuti salah satu gurunya atau ulamanya yang memang benar-benar mensyaratkan untuk harus ada pemisahan dan lain-lain, ya kita harus menyesuaikan. Karena memang itu juga diperlukan supaya tidak terjadi pencampuran yang akan menimbulkan yang namanya mungkin pandangan syahwat dan lain-lainnya. Sementara kalau rombongan itu secara ekologi ternyata memang bisa menerima, tapi mereka dengan koridor bahwa mereka tetap berpakaian yang tentunya tetap menutup aurat dan lain-lainnya, ya tetap kita akan membedakan atau akan tetap melakukan sesuai dengan ekologinya, Pak. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Karena kalau dipaksakan, misalnya ada suami istri, ketika suami istri terpisahkan ketika berwisata, mereka misalnya pergi, kita ajak mereka jalan-jalan ke, katakanlah kita ajak jalan-jalan ke Turki misalnya. Ketika jalan-jalan di Turki, suami istri pengen bersama gitu, tapi kita pisahkan grupnya. Yang satunya pakai tour leader yang akhwat, satunya tour leader yang ikhwan. Suami istri nggak nyaman, ini gimana ini? Ini malah bisa menjadi kontradiksi dengan service excellence, bisa menjadi berlawanan. Sehingga kita akan lihat ekologisnya seperti apa. Kecuali kalau kita datangi, misalnya ke dalam suatu daerah yang kita datangi. Oh, kalau di daerah sini, di area yang dibatasi ini, seluruh orang yang datang kalau akhwat harus bercadar misalnya. Maka kita akan menggerakkan atau kita menyuruh dari seluruh peserta untuk bercadar, bukan atas dasar hukum, tapi atas dasar karena peraturan yang memang diberlakukan secara ekologi di tempat tertentu.
Jadi kita mensikapinya bukan menjadi totalitas, oh ini hukum yang diambil hukum yang paling, katakan yang paling menyulitkan, yang paling sulit. Bukan yang paling sulit atau sukar, walaupun itu tetap menjadi ajaran syariah yang harusnya tidak ditawar, tapi ada konteks ketika di dalam proses ijtihad ulama memang kadang-kadang terjadi perbedaan. Nah, kita ini memang harus bijak-bijak dalam sikap, artinya kita harus banyak feedback kepada klien kita, bagaimana yang bisa diberikan dengan lebih bagus lagi. Itu kira-kira seperti itu untuk Pak Bundi, semoga memberikan pencerahan gitu. Terus yang kedua, tadi juga ada pertanyaan chat dari Hajah Umi Zainah ya. Kaitannya kalau misalnya ada anggota yang mati suri, bagaimana? Ada dua konsep di dalam organisasi. Organisasi yang pertama adalah konsep gotong royong dengan yang namanya semacam kayak padat karya. Anggota itu semuanya punya jabatan dan punya tanggung jawab. Jadi yang namanya kepengurusan semuanya punya jabatan. Macam-macam jabatan bisa dibuat. Nah, di organisasi kan kita mau, kalau di organisasi level selain dari pengurus inti mau dikasih jabatan sampai sederet, anggotanya berapa? 60, pengurusnya 55, yang 5 penasehat. Wah, gila juga ini, semuanya anggota pengurus gitu. Ini bisa dilakukan dengan karena ini juga salah satu metode. Metode artinya apa? Ketika orang diberikan amanah dan tanggung jawab, maka dia akan tergerakkan sehingga ada organisasi yang padat karya total. Seluruh orang yang masuk ke dalam langsung punya jabatan, punya tugas. Ini dulu saya berlakukan di HIPMI waktu kepengurusan yang 6 tahun yang lalu seperti itu di Solo terjadi gitu. Semuanya punya jabatan, nggak main-main gitu. Jadi kalau rapat ya semua pejabat harus datang, makanya semuanya aktif, teleponin gitu. Kalau sekarang untuk melakukan proses aktif mungkin cenderung lebih mudah, tapi aktif kita itu sekarang karena porsi komunikasi kita sekarang ini, porsi komunikasi secara digital dengan tatap muka itu secara persentase mungkin lebih besar yang digital. Karena ketika digital itu udah tembus waktunya, kadang-kadang kita tidur, bangun jam 2 malam, ngeliat handphone, chatting, WhatsApp, di organisasi apa nih aktif, langsung kirim stiker, wah langsung, itu masih memungkinkan, karena komunikasi memang sangat cepat sekali. Lah yang terjadi sekarang ini harus terjadi proses yang namanya kopling dan rem dengan cukup cermat. Artinya cukup cermat, jangan sampai terjadi sebuah percepatan yang luar biasa, koplingnya entah kemana, pokoknya gaspol, remblong gitu ya, 12 terus, tetapi ternyata ada banyak sekali anggota yang akhirnya tertinggal. Ada dua proses. Yang pertama adalah proses membangun trust dari anggota, yang ini biasanya membutuhkan waktu, dan satunya adalah membangun jumlah anggota, karena mau tidak mau. Perbandingannya yang sering kita lakukan, kalau saya di beberapa organisasi saya sampaikan demikian. Kalau kita punya anggota 100, keluar 10% pun, toh masih 90. Sehingga tugas dari pengurus salah satunya adalah memperbanyak jumlah anggota, sebanyak-banyaknya yang bisa masuk. Entah dengan Google Form, entah itu dengan jual pin, jual kaos, jual apa, dan lain-lain. Kenapa? Walaupun nggak aktif, tapi mereka pakai t-shirtnya ini dulu. Oke, kita kenalkan. Karena sekarang kita memerlukan yang namanya trust dari anggota. Nah, yang sebelum masuk di anggota adalah yang namanya trust kepengurusan. Ini yang namanya trust kekaisaran. Trust kekaisaran itu artinya gini, di kepengurusan sudah tampuk menjadi pejabat ini, yang sudah menjabat di kepengurusan, ini sudah seberapa trust untuk menjadi besar bersama. Karena ini akan terbangun konsep yang namanya mental yang berawal. Jangan sampai nanti ketika, maaf, jangan sampai terjadi pengurus malah curhat. Ya gimana ya, ketuanya gini, ya udah kita gini aja lah kalau gitu. Wah, ini berat sekali. Karena ini akan terjadi momentum seperti ini, pasti akan terjadi. Dan kebanyakan organisasi, ini kalau beberapa organisasi besar yang di Indonesia kebetulan, itu rata-rata kalau di pergantian pengurus total atau katakan di masa kepengurusan di kedua dan ketiga itu runyam sekali, rawan sekali. Ini saya menghidupi Ikatan Pesantren Indonesia ini yang kedua. Kemarin ketika Munas sudah sampai jam 2 malam, lempar-lemparan sampai 3 hari nggak selesai-selesai gitu, sampai ancam-ancaman dan lain-lain gitu. Saya termasuk yang didoain banyak Habib jadinya gitu ya. Nah, ini salah satu mode. Kenapa? Karena pergantian ketika momentum awal, ini masa sekarang pendirian. Ketika pendirian biasanya kita akan menunjuk, oke, yuk jadi ketua, yuk jadi pengurus ini. Kenapa? Kepercayaan orang terhadap orang yang sudah kenal sebelumnya, yang sudah bisa dilakukan kepercayaan. Terjadi trust karena ada hubungan secara psikologi di masing-masing personal. Masa yang berikutnya sudah mulai masa melihat kenapa ada benih-benih, oh ada tunas yang di situ sebagai tunas profit, ini tunas benefit, ini tunas ini lagi, ini tunas ini lagi, kok kayaknya menguntungkan, sehingga sudah mulai ada orang yang fight untuk menduduki di jabatan tertentu. Saat itulah biasanya akan terjadi proses meruncing lagi kalau di
tahap yang ketiga. Kalau misalnya 5 tahun ya biasanya di usia 10 tahun sampai ke 15 tahun itu memang akan terjadi sebuah guncangan-guncangan, dan organisasi biasanya di satu window ya 8 tahun gitu. Kalau ukuran dari dulu itu dari zaman orang Jawa, karena saya orang Jawa gitu, hitungnya satu window. Jadi kalau udah satu window ya itu berarti ada tahapan satu langkah, satu window lagi, satu langkah lagi. Sehingga ketika nanti masa satu kepengurusan kok kira di pertengahan, ya itu dinya akan recok. Kita lihat aja presiden-presiden yang 2 kali periode. Asal sudah 8 tahun mulai ada recok-recok dan macam-macam, ya, hampir semuanya. Kenapa? Ukuran window di Jawa itu memang terpakai secara dari zaman dulu udah terjadi gitu. Ada raja sudah 8 tahun, kok mulus, nanti menjelang di 16 tahun akan terjadi. Kita baca sejarah-sejarah, rata-rata seperti itu. Kehidupan pahlawan usia pun sama, rata-rata seperti itu. Begitu udah 5 window terjadi pergeseran besar. Itu pembesarannya, sehingga ada usia 40 tahun. Termasuk organisasi menjelang usia emas. Nah, dalam proses ketika menghidupkan, memang harus melibatkan mereka untuk diberikan tugas. Jadi, kadang-kadang ada, mohon maaf ini, ketika kita di organisasi, itu kadang-kadang harus punya rem yang pakem. Rem pakem itu artinya gini, ini sebenarnya saya ngerjakan seperti ini, 10 menit jadi. Kalau kerjakan orang itu lama. Tapi karena kita demi aktifnya organisasi, tetap dikerjakan oleh orang tersebut, walaupun lama. Walaupun kita tahu, nek garap ini selesai ini. Ini sekali saya kerjakan, brut langsung selesai. Tapi kenapa tak serahkan kepada dia? Karena supaya dia tetap aktif. Dan ini salah satu kadang-kadang di kepengurusan, kalau tidak sabar, tiba-tiba semuanya dikerjakan. Ini dikerjakan. Sehingga terjadi yang namanya one man show. Nah, ini yang kadang-kadang cukup rawan menjadi ketidakpercayaan dari publik. Nah, nanti kita jadi pengurus, kita sama-sama sabar. Kalau memang kita bagi kerjaan, kok ada teman-teman pengurus lain yang kalau ngerjainnya lama. Ini kan 3 hari harusnya selesai, kenapa harus sebulan? Ya wes, kita sabar dulu supaya dia tetap aktif. Kalau kerjaannya diambil, pasti dia akan langsung menjadi kelompok yang 5% tadi. Pergi tanpa alasan. Kira-kira seperti itu menjaganya gitu, Pak. Ya. Baik, mungkin seperti itu, Pak Muni, yang bisa baru 2 bulan 3 bulan masih baru Pak Yan ya. Nanti 8 tahun baru kumpul problem-problemnya ya. Tadi yang kaitannya sama Pak Pundi tadi ya, antisipasi kalau misal ada bahasanya mungkin isu-isu negatif atau pembujukan di dalam bahasanya pembujukan itu yang menyebabkan ketidakharmonisan, terus menyebabkan kurangnya trust terhadap kepemimpinan dan sebagainya. Itu antisipasinya gimana Pak Yan ya? Oke. Jadi unsur kepercayaan orang ketika di organisasi massa itu nggak akan jauh beda. Jadi kalau misalnya kalau kita bicara ya, jadi yang namanya kehormatan seseorang itu bisa dibilang ajining diri saka ing lati. Dalam arti di sini ajining diri itu berarti berharganya seseorang, kehormatan seseorang, nilai diri seseorang itu diukur salah satu dari lisannya, ada di latinya. Lati itu di lidahnya, artinya di lisannya. Ketika kita sudah duduk di tampuk pemimpin inti, entah itu di ketua, entah sekretaris, entah bendahara yang inti gitu ya, paling enggak yang 3 ini, maka sangat berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu baik di publik, internal ataupun eksternal. Karena apapun yang terjadi ketika yang ngomong ini ketua, misalnya ketua DPD Jateng ngomong gitu tentang tur dan lain-lain, apalagi sampai terdengar wartawan, yang disoroti bukan atas nama orang tersebut, tapi ini adalah menjadi bicaranya organisasi, seolah-olah ini menjadi suara dari organisasi. Ini yang sangat hati-hati sekali. Sehingga ketika sudah ditampuk ini kadang-kadang maaf menjadi guyon-guyonannya menjadi sedikit dikendalikan. Kenapa? Karena kadang-kadang akan diukur lisannya ini. Wah, kemarin ngomong ini, enggak, waktu itu bercanda. Loh, Bapak kan ketua, Bapak ketua nggak bisa bercanda dong seperti ini. Katanya mau ngasih kompensasi, ya ini bukan bercanda gitu. Ini sangat hati-hati sekali. Jadi benar-benar bahwa salah satu trust yang diperlukan itu adalah komunikasi. Jadi apa yang disampaikan oleh kita itu juga yang harus dilakukan oleh kita. Karena memang itu benar-benar yang akan membangun trust dari kepengurusan, dari apapun memang ada gitu. Kira-kira seperti itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan Pak Yan dari chat dari Pak Sam. Nggih. Apakah dalam KPI diperlakukan juga CLA Pak Yan supaya bila ada masalah cepat diatasi? Mohon penjelasannya. Yes, jadi kalau kita di organisasi
memang ada yang namanya kalau di organisasi, kalau di pusat kan ada namanya pengawas. Pengawas itu memang punya kewenangan khusus dan diatur di SK Kementerian pun juga ada, karena itu memang ada aturannya. Dan kalau di organisasi ada KPI, nanti yang melakukan semacam kayak audit, yang melakukan sebuah review, yang akan melakukan kontrol itu salah satunya di pengawas. Walaupun berlakunya memang berbeda sekali dengan konsep di sebuah perusahaan. Perusahaan kalau finance, accounting, keuangan ada namanya internal auditor. Kalau di tempatnya ISO ada auditor ISO, di ACCP ada auditor ACCP. Berlakunya memang tidak seperti ini. Dan kalau misalnya tidak terjadi sesuatu yang sangat besar, momentum yang sangat dari organisasi, kadang-kadang pengawas itu ya namanya aja setahun kumpulnya satu kali gitu. Kadang-kadang sampai seperti itu yang banyak terjadi gitu ya. Jadi unsur nanti ketika melakukan proses asesmen ke dalam, melakukan audit, melihat di sisi KPI-nya masing-masing. Jadi kita bisa melihat misalnya di ADART, di salah satu anggaran dasar atau di anggaran rumah tangga tentang rapat misalnya. DPD itu wajib melakukan rapat kerja minimal dalam 6 bulan satu kali. Misalnya seperti itu. Ini kebetulan saya belum baca lengkap kalau yang di ITMA ya. Kok ternyata tidak melakukan laporan rapat kerja ke pusat? Berarti DPD itu sudah siap harus untuk ditegur. Yang negur siapa? Karena ada audit, ada yang melakukan asesmen dari pusat. Pusat itu melakukan kontrol ke bawah. Ketika di tempatnya DPC tidak melakukan rapat kerja, sudah 1 tahun kok nggak ada rapat kerja, ini gimana nih? Pengurus kok nggak rapat-rapat? DPD berhak untuk menanyakan, loh ketua DPC kok kenapa nggak dilakukan rapat kerja? Nah, ini proses yang bisa dilakukan, Mas Sam ya. Jadi kita bisa saling dengan KPI itu ranahnya menjabarkan dari ADART dijabarkan menjadi bentuk SOP yang lebih simpel sehingga nanti dipahami oleh seluruh pengurus dengan lebih simpel. Karena biasanya bahasa di ADART itu kan bahasa hukum. Bahasa hukum itu perlu diterjemahkan menjadi bahasa operatif, bahasa yang operasional, menjadi bahasa tata kerja, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang memang diperlukan bahwa ada literasi-literasi ketika SOP nanti itu akan digerakkan. Misalnya di tempatnya DPD Jateng. Kalau di tempatnya ADART itu sudah ada, itu kan global, berlaku dari pusat sampai dengan ujung. Mana yang akan berlaku untuk DPD terjemahkan menjadi SOP. SOP itu salah satu menjadi KPI. Misalnya, harus melakukan rapat kerja dalam 1 tahun 4 kali misalnya. Oh berarti ada prosedur di tempatnya DPD akan melakukan rapat kerja selama 4 kali dalam dekade 1 tahun. 1 tahun takvim misalnya di kalender 1 Januari sampai 31 Desember. Nah ini salah satu proses ketika ada terjadi monitoring atau kontrol dari KPI-nya organisasi, selain hierarki di atasnya, nanti di paling atas di pengurus pusat itu ada yang namanya pengawas. Demikian itu. Mungkin kalau dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang mau menambahkan, mungkin bisa langsung menambahkan ya Bapak Ibu. Artinya ini kita sharing bebas, artinya bisa ditambahkan dari mana saja gitu ya. Saya juga ingin belajar gitu, mohon izin. Mungkin ada yang punya pengalaman lain dalam pengelolaan organisasi yang tadi ada yang ditanyakan, beberapa yang bertanyakan tadi. Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak ya. Dari Bangka Belitung. Ya. Ya biasa kita memang dari mulai organisasi kecil sampai ke besar selalu disampaikan untuk apa yang kamu bisa berikan ke organisasi gitu. Bukan apa yang kamu dapatkan dari organisasi. Namun ketika kita mengajak untuk berorganisasi kepada teman-teman yang kita lihat merupakan satu profesinya yang sama, mereka akan tanyakan apa yang saya dapatkan dari ITMA misal, kalau saya bergabung ke ITMA. Gitu. Nah, apakah dibenarkan ketika kita menjawab, terus apa yang sudah kamu berikan ke ITMA kalau kamu minta profit yang seperti itu? Bagaimana nih Pak yang untuk baik Pak. mengharapkannya itu? Sebenarnya kalau kita kembali ke ranah itu, mohon maaf Bapak ya, kembali ke ranah apa yang bisa kamu berikan ke organisasi dan lain, itu kan bahasa klise, bahasa motivasi gitu. Jadi artinya kalau kita berorganisasi, ya kita harus punya tujuan bahwa kita harus mendapatkan profit. Mendapatkan profit itu artinya profitnya tidak harus berwujud secara money, artinya bukan wujud duit langsung, tetapi banyak intangible asset yang bisa diciptakan di organisasi. Misalnya, kita punya ITMA. Suatu saat ITMA akan punya penasihat hukum tentunya.
ketika terjadi masalah hukum di DPD manapun, di DPC manapun, ITMA ternyata di pusat punya penasihat hukum. Sehingga kalau kita memiliki masalah dan lain-lain, tinggal ngomong dengan bidang hukum. Bagaimana penyelesaiannya. Kok kenapa kita bidang hukumnya ada di ITMA? Karena profesi kita ada di ITMA, maka bidang hukum yang paling mendekati dengan profesi kita dan paling tahu itu yang memang dibentuk oleh ITMA. Nah, ini salah satu. Jadi kalau di organisasi yang tanya apa yang bisa didapatkan di organisasi? Oh, banyak. Kalau sekarang itu kalau kita mengenai konsep dari bisnis, karena saya banyak dampingi bisnis gitu sebagai konsultan. Konsep bisnis yang sekarang ini adalah konsep sociopreneur. Jadi kalau kita tidak berorganisasi, tidak kenal orang, tidak kumpul dengan orang, ya matilah kita. Karena kita tidak akan didekati oleh konsumen. Sekarang ini bukan zamannya kita didekati konsumen, tapi zaman sekarang ini kita malah merayu-rayu konsumen sekarang ini gitu. Rayu-rayu aja belum tentu dapat konsumen gitu ya Pak ya. Apalagi pandemi ini gitu, udah dirayu, ayo tur, sudah mau tur sama pemerintah nggak boleh lagi gitu kan. Oke. Jadi gitu. Gitu. Ini realitas gitu. Jadi kadang-kadang kita udah merayu mati-matian, konsumen sudah mau, ada pihak ketiga, pihak lain yang kadang-kadang juga membatasi. Nah, sekarang ini dengan sociopreneur, dengan kita berorganisasi, berarti kita akan mendekati banyak konsumen. Tadinya Pak Aliful ada di Jebres Solo, di Mojosongo. Tidak kenal dengan Bapak dari Bangka Belitung. Sekarang kenal, begitu akan tur ke Bangka Belitung, Bapak tinggal DPD Bangka Belitung siapa nih? Tinggal kontak. Cocok gitu kan? Oke. Saya nggak usah susah-susah ketika sampai di sana, saya tolong dong, saya nggak usah bawa tour leader dari Solo, kebanyakan bayarnya saya. Satu seat aja pesawat sudah jelas gitu. Oke, saya siapin tour leader yang ada di tempatnya Bangka Belitung. DPD sini nyiapin dong, tolong nanti fee-nya ya cincela, yang penting ada masuk kas misalnya gitu kan. Oke, ya ini kerjasama yang memungkinkan gitu. Karena dengan kita punya organisasi, berarti kita punya satelit unit yang kita seolah itu punya unit cabangnya banyak. Jadi kalau sekarang saya di DPD Jawa Tengah, saya merasa sekarang ini harus merasa, saya itu punya satelit cabang, saya punya di Bangka Belitung, saya punya di Bali, saya punya di Lombok, saya punya di Papua, saya punya di Aceh. Kenapa? Karena di sana ada DPD-nya. Kalau saya butuh Aceh, saya nggak usah ke orang lain. Kalau sesama ITMA, masa juga tidak memberikan, ya paling nggak harga bisa cincai. Paling tidak sama-sama harus dapat cuan. Kira-kira kan seperti itu kan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Artinya dengan kita satu organisasi, berarti kita akan punya jaringan. Jaringan inilah yang sekarang memang menjadi konsep marketing paling kuat, Bapak. Jadi kalau kita menjelaskan ke orang-orang yang di ITMA, oke, lalu apa layanan yang bisa eksplisit, yang real langsung misalnya langsung dilakukan. Oke, pemerintah sekarang gencar sekali tentang yang namanya GNIK, Gerakan Nasional Indonesia Kompetens. Karena Indonesia itu sudah terjerembah banyak sekali gagal karena tidak adanya sertifikasi kompetens. Kita baru saja belum lama, tahun-tahun kemarin kita dengar bagaimana ketika pembangunan monorail di Jakarta begitu bikin heboh karena banyak tukang cor yang ternyata mereka dari Cina misalnya. Simple, permasalahannya itu simple sekali. Kontraktor internasional hampir semuanya tukang batu, tukang paku, tukang las, tukang nyambung kayu, ngaduk molen, semuanya harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui oleh negaranya. Di Indonesia ahli batu apa enggak ada? Ahli banyak sekali. Tukang kayu di Indonesia jago banyak sekali. Tapi maaf, yang punya sertifikasi kompetensi kerja BNSP diakui oleh pemerintah ternyata tidak banyak. Sehingga ketika kontraktor internasional ini membuka lapangan pekerjaan yang nantinya harus digunakan dengan tenaga kerja itu, kita tidak memenuhi standar. Terjadilah keributan. Wah, yang diuntungkan ternyata tenaga kerja asing. Nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Padahal simple permasalahannya. Skill yang dimiliki kita tidak diakui dan tidak diakui sampai dengan Asia. Sehingga sekarang dikejar. Bagaimana sampai tahun 2024 nanti ada namanya Gerakan Indonesia Kompeten itu, jadi gerakan nasional, ini menjadi gerakan berbagai macam profesi standar kerja sudah distandarisasi dengan sertifikasi kompetensi kerja BNSP. Di tempatnya pariwisata, saya salah satunya, saya pelaku untuk bagaimana melakukan proses asesmen sertifikasi. Saya punya 26 layanan untuk sertifikasi di dunia pariwisata. Dari mulai perhotelan, dari mulai restoran, MICE, transport travel, saya ada. Kenapa kok kita kejar supaya cepat? Karena di tahun 2024 kita sudah akan mulai. Tahun ini sudah mulai HRD. Kemarin HRD udah pada telepon ke saya. Pak, saya udah mulai dikejar-kejar dari dinas, Pak. Saya harus memiliki sertifikasi kompetensi di bidang HR. Oke.
sekarang ini kita di bidang HR tahun ini, tahun besoknya lagi. Nanti kalau kita memiliki tour travel dan lain-lain kok tidak punya sertifikat PNSP tour leader, tour guide, mereka melakukan guide kepada wisatawan dan lain, mereka kena cekal. Dan itu memang ada unsur kriminal yang artinya bisa menjadi salah satu proses penahanan di sana. Nah, realisasinya bisa jadi nanti ketika di ITMA memberikan fasilitas yang mudah, sehingga nanti ada misalnya ketika Kementerian Pariwisata memberikan slot yang diberlakukan untuk subsidi sertifikasi profesi, ternyata ITMA bisa menerima dan akhirnya anggota-anggota di ITMA bisa melakukan proses asesmen sertifikasi kompetensi profesi ini dengan biaya yang sangat murah misalnya. Nah, ini salah satu. Jadi secara realnya ternyata mudah. Kalau saya nggak gabung di ITMA, saya harus bayar 3,5 juta nih untuk MAIS. Ketika gabung di ITMA, ternyata cukup 1 juta, 1,5 juta misalnya. Ini salah satu profit yang langsung dan ini memang menjadi salah satu bentuk aset yang terlihat. Nah, kira-kira demikian ya Pak. Maaf Bapak dari Bangka Belitung. Jadi kalau kita jelas apa sih kontribusinya ya kita tidak bisa tidak usah bicara klise lagi seperti zaman dulu. Apa yang kamu bisa berikan ke organisasi itu dogma zaman dulu. Kita apa yang bisa kita lakukan? Saya harus profit di organisasi dan organisasi harus profit kalau ada saya. Itu yang sekarang profitnya bagaimana? Nilai duit, nilai cuan, nilai apa ya itu yang dihitung Pak. Gitu. Baik aset yang terlihat ataupun nggak terlihat. Jadi kita mungkin sudah mulai mengurangi pakai jargon-jargon yang sifatnya dogmatis yang sebenarnya nggak ada maknanya langsung gitu ya. Kan tidak real Pak. Apa yang bisa diberikan gitu ya, seolah kayak pengorbanan mati-matian. Apalagi nanti pakai integritas, harus mendahulukan kepentingan organisasi di luar kepentingan pribadi, keluarga dan yang lainnya. Ini sudah mau cerai dengan suami masih organisasi gitu. Gitu. Oke. Terima kasih. Yes. Ya benar. Ya, monggo. Yang lain? Monggo ada pertanyaan dari yang lain, Bro. Tanya boleh? Kopinya bisa diseruput dulu. Enggak Pak Iman, waduh. Yang ini yang tanya ketum udah deg-degan aja nih. Monggo Pak Iman, monggo. Selamat malam Pak Yan, luar biasa pencerahannya malam ini ya. Memang perahu besar atau katakanlah rumah besar ITMA ini kita bangun berdasarkan kedengaran Pak? Kedengaran ya? Masuk suara Pak. Rumah besar dari ITMA ini goalnya adalah membangun bangkit bersama anggota. Itu goal dan moto kita dan goalnya adalah supaya kita bisa mengangkat harkat profesionalisme daripada tourism muslim. Menjadi center of reference. Begitu ya Pak ya. Dalam halal kegiatan halal tour. Nah, konteksnya terhadap paparan Bapak menarik sekali mengenai excellence ya. Di mana apakah boleh karena kita ini DPP maupun DPD semua leader, semua pemimpin ya. Namun kadang-kadang berdasarkan teori ada yang menggunakan referensi kepemimpinan dari buku yang berbeda. Namun apakah boleh karena ini kaitannya konteksnya terhadap halal, service excellence itu dikaitkan kepada perilaku kepemimpinan Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah. Itu sebagai satu kebersamaan kita. Apakah bisa, Pak? Silakan, Pak. Oke. Baik, Pak Iman. Luar biasa. Ini pertanyaannya. Ini mohon maaf, ini menguji atau bertanya nih Pak Iman? Ada ya Pak. Itu untuk menjelaskan ke kita ini loh Pak, yang baru-baru ini supaya. Secara prinsip, kalau di dalam konteks kita menjalankan service excellence yang nanti sudah berbentuk KPI, itu hampir semua nanti bedahan dari memang akan membedah dari 4 sifat Rasul yang utama. Artinya dari 4 hal yang paling pokok sebagai sifat Rasul, dan itu juga sifat memang harus kita juga ikut mensifati. Artinya kita harus mengikuti karena kita kan juga kalau kita sampaikan bahwa kita juga selalu berniat untuk mengikuti Rasul, ya salah satunya yang 4 sifat itu juga harus kita miliki. Walaupun dengan porsinya yang tentunya beda sekali dengan Rasul gitu ya. Kalau Rasul itu kalau cuma diomong kamu itu bodoh misalnya, itu masih santai-santai aja. Kalau kita udah mulai melotot gitu, udah beda gitu tingkatannya gitu ya. Karena tingkat sabarnya beda. Nah, dalam konteks ini berarti nanti akan diterjemahkan. Ketika dibentukkan sebuah SOP atau KPI, nanti akan membentuk sebuah langkah-langkah menerjemahkan atau bahkan mendeskripsikan secara lebih detail terperinci dengan kegiatan
Jadi kalau kita bentuk SOP kan berarti kan sudah berwujud kegiatan sebagai work instruction nantinya bahkan gitu. Apa yang ketika Rasul itu bersifat sebagai amanah misalnya. Amanahnya sebagai sifat Rasul itu apa yang bisa diterjemahkan menjadi amanahnya dalam kegiatan kita. Misalnya, salah satu proses amanah. Ketika seseorang menyampaikan kepada kita, menitipkan misalnya, menitipkan finansial kepada kita, karena dia sudah akan ikut tur misalnya. Lalu ketika bagaimana SOP dibuat kalau finansial itu dikelola dengan baik, artinya penyimpanannya ditata, memang terjaga, itu harta orang yang harus diamankan. Diamankan itu bukan dimiliki ya, maksudnya diamankan, diselamatkan, jangan sampai terjadi hilang atau apa gitu. Data-datanya dijaga. Mendataan jaga ini termasuk salah satu konsep ketika itu amanah diberlakukan. Jadi 4 sifat yang ada di Rasul kalau diterjemahkan dalam SOP memang banyak sekali. Dan itu bisa mengacu semuanya kepada KPI. Kalau 4-4-nya itu bisa terjemahkan, insya Allah KPI sebagai service excellence itu sangat luar biasa. Konsep tablik misalnya. Ketika kita berada menjelaskan dari sebuah program, misalnya kita akan tur 5 negara. Oke, tur 5 negara dari mulai Malaysia, Thailand, Filipina, terus nanti ke Singapura, tambah satu lagi ke Vietnam misalnya. Ketika menjelaskan ke 5 negara, salah satu sifat susur yang sifat Rasul sebelum jadi Rasul pun sudah sangat dikenal adalah jujur. Kita harus nyampaikan bahwa ini nanti hotelnya seperti ini, restorannya seperti ini, keadaan di sana akan seperti ini, kita akan mengalami seperti ini. Kalau terjadi sesuatu yang ada resiko-resiko tertentu kaitannya dengan kesehatan, keselamatan di area kerja atau di area wisata, kita nyampaikan lebih dini. Itu salah satu bentuk aktualisasi dari yang namanya jujur sebagai sifat al-amin dari Rasulullah. Nah, dari jujur inilah diterjemahkan di SOP. Tour leader atau tour guide yang nanti akan memimpin perjalanan, tour leadernya membawai beberapa tour guide, maka diwajibkan memiliki checkpoint, menjelaskan satu, sesuatu yang negatif, contingency plan-nya apa, rencananya kalau terjadi sesuatu yang sifat daruratnya apa, skill-nya apa, mendasarkan di sana bahasanya bagaimana, pilih makanan di sana caranya seperti apa. Ketika itu disampaikan dengan baik, disampaikan sesuai dengan keadaan realnya, berarti sudah SOP itu merujuk kepada sifat jujur Rasul. Berarti sudah menjadi ittiba dari Rasul, bagaimana mencontoh konsep Rasul diterjemahkan ke dalam sebuah SOP. Secara sekilas mungkin demikian Pak Iman, monggo kalau dari yang lebih senior juga mungkin bisa menyampaikan. Siap. Terima kasih Pak. Baik, silakan baik. Yang lain. Oke, monggo. Yang lain mungkin kalau di chat belum ada pertanyaan lagi, monggo bisa langsung kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, Pak Moderator, saya pengen tanya, Pak. Monggo Pak Edi Santoso. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Yan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih ilmunya dan wawasan atau pengalamannya terkait dengan organisasi, dan saya yakin juga Pak Yan punya pengalaman di dunia pariwisata yang luar biasa ini dari pemaparannya ya. Ini terkait organisasi yang baru ya Pak Yan ini khususnya ITMA ini kan baru nih. Tadi disinggung juga terkait dengan trust, membangun trust organisasi ke anggota, bahkan ke mungkin untuk menggait calon-calon anggota baru gitu. Di tengah kondisi yang baru ini, prioritas mana yang harus kita ambil? Kita bangun sistem atau kita memperbanyak program gitu? Atau bisa dua-duanya gitu? Karena ini Pak, dalam ini kan di sisi lain kan ini ada DPD udah terbangun 19 DPD ya. Ada DPD yang memang secara organisasi sudah matang, dipegang orang-orang yang mungkin secara organisasi sudah punya pengalaman sehingga dia bisa running dari awal. Ada DPD lain yang mungkin membangun dari nol dan prosesnya perlu waktu ya, sehingga untuk bisa punya kecepatan running yang sama di antar DPD berbeda-beda gitu, sehingga diperlukan asistensi dari DPP atau dari pihak lain sehingga semua DPD bisa bergerak. Artinya ini, apakah perlu kita bangun sistem dulu
sehingga DPD bisa bergerak secara simultan tanpa terlihat ada kompetisi gitu. Ini kan selalu dibangun kompetisi nih. Siapa yang bagus kan pancing-pancingan gitu kan. Pak, kita perlu bangun sistemnya sehingga DPD ini punya roadmap yang sama di seluruh Indonesia, sama roadmapnya, atau kita bebaskan DPD yang punya kompetensi, punya gagasan, diberikan peran yang seluas-luasnya, sehingga memang kompetisi itu akan muncul gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di ITMA ini kan bukan orang-orang sembarangan yang masuk nih, saya lihat ya, dari seluruh Indonesia, dari DPP kemudian DPD ini kan orang-orang yang secara personal punya branded yang luar biasa, dari pendidikan, kemudian dari pengalaman khususnya di pariwisata. Ini kan bukan, saya yakin di tengah perjalanan kan orang akan saling melihat nih, DPD ini dipegang siapa aja, DPP orangnya siapa aja gitu kan. Akan orang melihat membranding individu-individu gitu. Sehingga bisa jadi di tengah jalan kalau sistemnya itu nggak kuat, akan terlihat siapa memanfaatkan dan siapa yang dimanfaatkan gitu. Gitu. Bagaimana? Mungkin ada pandangan dari Pak Yan. Monggo langsung Pak Yan. Baik, Pak Edi. Bangun sistem dulu atau membangun program ya? Jadi kalau kita sebut ini, kita sebagai awal pendirian, tahun ini pendirian atau bahkan dari 2020 lah katakan berdirinya ITMA, terus ini pengembangan ke DPD. Dua-duanya sebuah pilihan yang mau nggak mau harus dijalankan. Bahkan organisasi yang sudah tua, yang sudah dari era tahun 20-an sekalipun, sampai hari ini masih jalankan dua-duanya. Sistemnya masih terus dilakukan proses kaizen, perbaikan yang tanpa henti, dan merekrut keanggotaan dengan cara program juga masih terus-menerus. Karena itu memang sebuah keabadian kalau dalam organisasi. Jadi ketika melakukan perbanyak program, nanti hubungannya, kaitannya dengan bagaimana ketika banyak orang yang semakin tertarik dan akhirnya menjadi anggota. Ini memang dua-duanya terus berjalan, dan ini di organisasi besar, organisasi yang besar-besar pun, termasuk sampai di partai politik pun, ini juga selalu berjalan. Bagaimana menggait anggota, bagaimana bikin program supaya nanti banyak anggota yang tertarik dan ikut bergabung. Ini, dan kita di ITMA itu pun akan menjadi, saya yakin akan menjadi suatu keabadian, artinya akan terus ada program-program yang semakin banyak dan akan semakin banyak untuk kita merekrut anggota. Karena memang salah satu, apalagi kalau kita misalnya untuk di tempatnya kan ada persyaratan di organisasi, kita harus memiliki dari cabang paling tidak sudah 50% plus 1 dari seluruh provinsi yang ada sudah harus terbentuk DPD, memiliki fakta integritas, ada KTP-nya, ada foto kantor DPD-nya yang nanti akan dilaporkan, terus nanti ada kantor pusat, ada danplang dan lain-lain lah. Sehingga kita memang harus selalu terus ngejar untuk mendirikan keanggotaan, memperbanyak anggota-anggota. Sistem kita tidak bisa langsung membuat salah satu, karena berbeda dengan perusahaan yang sifatnya sebagai orientasinya sebagai profit. Kalau di perusahaan, sistem akan langsung dibentuk, kita bikin konsultan, jadi karyawan masuk karena mereka sifatnya take and give dengan salary, mereka harus mengikuti sebuah sistem. Kalau di organisasi kan menjadi berbeda, karena sistem akan menjadi bahan pemikiran bersama. Artinya tidak bisa semata-mata dari kepengurusan yang akan membentuk sebuah sistem dan nanti diberlakukan. Sehingga sistem nanti akan bisa bergerak dengan tim tinker misalnya. Oh, di tempatnya pusat ternyata ada tim tinker. Kalau tim tinker ini siapa? Biasanya kalau membuat SISDUR, SOP, sistem atau apapun, kalau di perusahaan ada namanya quality assurance misalnya. Kalau di tempatnya organisasi, bisa jadi nanti ditetapkan yang tim ad hoc untuk membangun dasar-dasar atau membangun draft yang akan digunakan sebagai bahan dasar acuan organisasi. Menerjemahkan SOP menjadi sebuah rincian-rincian operasional sebagai dasar-dasar operasional. Jadi dari ADART, kalau kita bicara tentang ISO misalnya ya, kalau di Pak Sam ini sepertinya memahami sekali tentang ISO, dari dokumen level 1, dari prosedur manual, di bawahnya dokumen level 2, dokumen level 3 sampai dengan di lampiran, maka ada yang namanya visi misi, anggaran dasar anggaran rumah tangga,
terjemahan SOP sampai nanti ada instruksi kerja atau menjadi surat-surat keputusan dari ketua. Lah ketika sistem ini dibentuk, idealnya tidak semuanya terlibat untuk membuat draftnya. Jadi kalau kita membuat sistem, hampir semua di beberapa tataran organisasi, di pemerintah, dimanapun ketika sistem dibuat, beberapa tinker nanti akan membuat, ini pasti akan di pusat ya, posisi di pusat, biasanya nanti ada tim, salah satu pengawas akan ikut di sana, bahkan ini malah pengawas biasanya bisa nimbrung di sana, bareng sama tim inti, membentuk sebuah yang namanya SISDUR, atau sistem-sistem tertentu yang memang itu digunakan sebagai sistem baku atau pokoknya. Pokok itu atau yang besar-besar. Yang besar itu misalnya seperti ini, DPD kalau di ADART sekurang-kurangnya ada misalnya ketua DPD, sekretaris, bendahara. Di tempatnya prosedur nanti ditambahkan. Kalau di tempatnya prosedur nanti ditambahkan sesi atau bidang atau ketua-ketua di bawah ketua DPD yang harus ada minimal bidang apa saja. Itu bisa dituangkan di dalam sebuah prosedur nantinya. Karena bisa jadi itu tidak ada di dalam ADART-nya. Di ADART mungkin nggak ada. Atau misalnya rapat, ini cuman ketua DPD, sekretaris sama bendahara ngobrol-ngobrol ke angkringan gitu, ke wedangan gitu. Ini namanya rapat apa? Rapat kerja, rapat koordinasi atau apa yang bisa jadi namanya tidak ada di tempatnya ART, tetapi diperlukan untuk koordinasi yang sifatnya sangat terbatas. Nah, ini nanti bisa masuk ke dalam sebuah prosedur. Sehingga kalau kita mana yang lebih dulu, insya Allah tidak ada yang lebih dulu karena dua-duanya memang harus berjalan. Dan sistem ini kan tidak harus selalu memang berbentuk tertulis seperti juklak menjadi bendelan yang memang bisa digunakan. Oh, sementara dari tim tinker dari pusat memberlakukan yang semodel ini. Nah, model inilah kita pakai dulu. Jadi menjadi semacam kayak peraturan yang tidak tertulis, tetapi itu secara legalitas itu memang diakui menjadi sebuah prosedur bersama. Tetapi belum tertulis. Dan itu mungkin sekali terjadi. Karena banyak sekali sistem misalnya di pemilihan ketua. Ada proses pemilihan ketua yang tidak terus dalam ADART, tapi tidak ada prosedurnya di beberapa organisasi besar. Dan itu dilakukan, itu menjadi semacam budaya organisasi yang tidak tertulis. Lah di ITMA pun juga bisa demikian. Memang kalau kita bicara tentang sistem, itu seolah-olah seperti kalau kita beli kambing, itu enaknya kita bikin kandangnya dulu, tempat makan diatur, pintu keluar masuknya diatur, baru beli kambing, atau kambing beli dulu, baru dibuatkan kandang gitu kan, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya itu ditanyakan kan seperti antara telur dan ayam itu duluan mana gitu. Nah, yang sekarang kita hadapi bukan masalah telur dan ayam, bukan kandang dan kambing, tapi ini sudah jadi, wadah sudah ada, berarti yang akan kita lakukan harus dua-duanya dijalankan. Menjawab sekalian yang kaitannya dengan Pak Sam di chat ya, kalau di perusahaan ada bidang QA yang mereka memproduksi, membuat, mereview, mengkontrol dokumen-dokumen yang dia expired, yang dia superseded dan lain-lain, nah itu nanti akan dikontrol di sana. Tetapi kalau di tempatnya organisasi biasanya nanti ada tim ad hoc, biasanya yang ada tim pengawas dari dewan pengawas itu nanti ikut, lalu ada tim inti organisasi, biasanya sekjen, ketua umum itu wajib, lalu nanti ada tim ad hoc sebagai tim pakar. Kalau di ITMA kan juga ada tim pakar ya, pastikan ada pakar. Nah pakar itu biasanya akan dilibatkan juga di dalam pembuatan SISDUR tertentu atau kalau mengambil keputusan tertentu. Karena keputusan apapun di dalam organisasi itu nanti juga akan berbunyi sebagai sebuah protap, gitu, sebagai prosedur tetap. Karena itu akan diberlakukan sebagai bentuk sistemnya. Demikian Pak Edi Santosa, semoga mencerahkan. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya juga dipersilakan. Terima kasih. Oke. Baik Pak Yan dan ada monggo. Waktunya monggo Pak Pundi. Sedikit aja. Ya, siap. Saya ingin minta pencerahan lagi kepada Pak Yan. Seberapa pentingkah sebuah idealisme dalam organisasi? Idealisme seperti ini misalnya, tapi dalam praktek lain, sehingga anggota itu melihat, oh kok tidak sesuai dengan idealisme organisasi begitu. Nah itu kira-kira efeknya bagaimana dan seberapa pentingkah idealisme organisasi? Terima kasih Pak Yan. Baik. Kalau sekarang ini dituntut kita dengan yang namanya flexibility behavior, artinya memang kita lebih dalam tanda kutip lebih bijaksana, lebih fleksibel, lebih bisa mengadopsi berbagai hal, karena akan terjadi keputusan-keputusan yang nanti akan sangat dipengaruhi oleh sisi eksternal yang kita tidak bisa jaga. Misal sekarang ini, kita sudah pada persiapan dengan kemarin dibuka dengan lampu hijau adanya umroh misalnya.
ternyata setelah terjadi perjalanan ada keputusan yang berbeda lagi misalnya. Ini kan juga salah satu yang ternyata ada satu hal yang ketika kita sudah membuat sebuah keputusan, maka harus mau tidak mau melakukan flexibility behavior. Jadi saya sering memberikan metafor seperti ini. Harimau jumlah di dunia ini sangat terbatas. Harimau itu binatang karnivora yang dia makan daging. Kucing juga binatang karnivora, tetapi dia jumlahnya luar biasa banyak sekali. Setelah diteliti lebih lanjut, perbedaan kucing dengan harimau yang secara dasar struktur, bentuk binatang, bentuk itunya hampir semuanya sama, cuman ukurannya agak beda. Itu memiliki kesamaan yang hampir sebenarnya ketika ciptaan awal secara dasar itu tidak ada beda. Hanya konsep ukuran ini yang berbeda. Tetapi kenapa harimau ini sedemikian besar kecepatannya untuk punah, tapi kalau kucing tidak? Karena harimau sampai dengan hari ini itu masih jarang yang melakukan konsep harimau pindah budaya menjadi flexibility behavior. Jadi kalau kita datang ke Taman Marga Satwa gitu, kebun binatang, harimau dikasih nasi itu belum doyan, Pak. Tapi kalau kucing di rumah kasih pupuk mau, kasih sayur mau, kasih pen mau gitu ya. Jadi kalau di pasar Kucing itu mau mereka akan hidup gitu. Nah, karena kucing ini memiliki flexibility behavior yang lebih tinggi, dia makan kerupuk oke, sayur oke, burger oke, ini oke, dan lain-lain gitulah. Tapi kalau harimau beda gitu. Nah, konsep ini juga sama dengan beberapa organisasi. Ada beberapa organisasi yang berorientasi kepada sebuah idealisme spiritual misalnya. Ya rata-rata memang tidak berumur panjang kalau tidak melakukan flexibility behavior. Sehingga nanti akan terjadi sebuah change, perubahan-perubahan yang tiba-tiba atau dadakan karena menyesuaikan dengan sisi eksternal, tetapi tidak akan keluar dari konteks namanya visi misi utama. Jadi ada yang namanya visi misi utama. Idealisme kita kepada organisasi adalah idealisme untuk mempertahankan organisasi tetap hidup. Walaupun bisa terjadi setelah sekian berjalan organisasi, ternyata visi dan misinya bisa bergeser, bisa berubah. Dan ini banyak sekali, tetapi organisasi itu akan tetap hidup. Ini tadinya organisasi sosial, akhirnya menjadi organisasi yang bentuknya menjadi organisasi laba. Itu juga banyak sekali. Dan ternyata itu menjadi sesuatu yang flexibility behavior. Kalau kita konteks idealis, sekarang ini misalnya gini, organisasi yang sifatnya yayasan pendidikan. Dalam konteks tujuan, yayasan pendidikan itu nirlaba. Tapi harus melakukan flexibility behavior. Loh, kalau nggak punya laba, nggak bisa jalankan pendidikan. Kalau nggak punya laba, nggak bisa kembangkan. Akhirnya nanti yayasan bisa mendirikan perusahaan sehingga menjadi sebuah organisasi ITMA. Apakah bisa menjadi organisasi profit? Organisasinya tidak berorientasi pada profit, tapi ITMA boleh punya modal ke koperasi, boleh modal mendirikan CV, boleh modal mendirikan PT. Yang nanti menjadi kepemilikan sahamnya PT itu menjadi bagi hasilnya ITMA yang bisa digunakan untuk pengembangan organisasi. Misalnya, begitu punya PT, seluruh ketua DPD dan pengurus ini memiliki saham masing-masing 10 juta. Dirikan satu perusahaan, cukup kira-kira jumlahnya duit 4 miliar untuk dirikan PT. PT-nya di PT yang besar, usaha di bidang yang berbeda, misalnya logistik, yang tidak terkait dengan dunia tour dan travel. Profitnya itu bisa untuk ngidupin organisasi dan ngidupin orang yang dalam organisasi. Nah, itu kira-kira gambarannya Pak tentang flexibility behavior Pak Budi. Demikian. Oh, luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata memang waktu yang memang harus sebenarnya masih banyak mungkin ya yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita tanyakan. Juga mungkin ini tadi nyambung sama yang disampaikan Pak Edi Santosa, mungkin forum-forum terkait dengan forum sharing DPD gitu ya, forum sharing DPD gitu mungkin juga perlu diprogramkan sebagai bentuk pendampingan terhadap DPD. Tadi ya nyambung dari yang disampaikan Pak Edi Santoso. Terus untuk ya memang ITMA memang harus besar kan gitu ya. ITMA memang harus besar supaya bisa memberi kemanfaatan besar bagi anggota, bagi masyarakat, bagi negara. Dan problem atau permasalahan itu ya seiring dengan besarnya kita, konon katanya makin besar pohon maka makin banyak angin yang maka memang sudah menjadi suatu yang biasa
bahwa dalam sebuah organisasi untuk menjadi besar ya pasti nanti akan permasalahan-permasalahan akan semakin besar juga yang akan muncul. Yang penting kita kompak gitu ya, teman-teman di ITMA kompak, terus kita bangun komunikasi yang bagus antara DPP, DPP, terus program kita tata dengan baik, sinergi juga dengan DPD, DPP juga bagus, maka insya Allah kita bisa menjadi organisasi yang besar. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Oke, karena sudah sampai pada penghujung waktu, terima kasih kepada semua, kepada Pak Iman Kadarisman sudah mendampingi dari awal sampai akhir, kepada Pak Sekum, Pak Wakil Ketua, kepada semua. Interupsi, host. Oh iya, monggo. Tolong dikasih sambutan penutupan oleh Pak Gunawan Surbakti. Ya. Oh, mungkin ada yang akan disampaikan. Silakan. Oke, siap. Gunawan, Terima kasih. izin saya sedikit aja. Oh ya, monggo Pak Gunawan, monggo Pak Herman. Oke, siapa dulu Pak Herman dulu? Ya, saya dulu. Ya. Izin, nanti Ya. ditutup oleh Pak Sobotom. Ya. Bismillah. Ya, terima kasih Pak Yan Subianto, pemaparannya luar biasa. Alhamdulillah, terutama kami dari sekretariat ya, Bina Sekjen DPP ya, sangat